Kamu menolak untuk pergi. Bahkan kakekmu membujukmu untuk kembali. Mengapa kamu tinggal di utara dan melakukan tugasmu dengan begitu rajin? Apakah kamu pikir kamu masih bisa membantu dengan kekuatanmu saat ini setelah perang pesawat di... Atau apakah kamu siap untuk mati dan hidup dan mati bersama perang dataran utara? Zhu Juan bingung dan bertanya dengan terkejut. Apakah kamu tahu mengapa situasi di utara menjadi tidak beres belakangan ini? Apakah ini terkait dengan perang di dimensi lain? Jika kamu tidak tahu, kamu tidak perlu tahu. Tolong hubungi Zhu Gaxuan untukku, aku ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengannya. Yelang melirik si Ya, yang berjalan dengan anggun. Dan berkata dengan suara yang jauh lebih lembut, kakak senior, kamu hanya boleh tinggal di wilayah utara paling lama seminggu. Kamu harus pergi, demikian pula, Zhu Juan akan pergi bersamamu. Aku tahu, aku tidak akan tinggal lama. Si Ya mengangguk mengerti, setelah mendapat masalah sekali, dia sekarang hanya ingin menyebabkan lebih sedikit masalah. Lebih dari 1 jam kemudian. Dengan bantuan Zhu Juan, Marshal naga baru dari wilayah utara bergegas ke markas di sini. Dia mengenakan seragam militer dengan kulit kemerahan. Dan kekuatannya menembus ke tingkat bumi dalam waktu singkat. Melihat hal itu, wajah Yelang Zhu Gaxuan langsung memerah. Dia melangkah maju dan memberinya pelukan erat. Berkata dengan emosi, keponakan ipar, kau benar-benar bintang keberuntunganku. Bintang keberuntungan? Yelang tampak bingung. Dia sepertinya tidak begitu akrab dengan Zhu Gaxuan. Ini baru kedua kalinya mereka berurusan satu sama lain. Pertama kalinya, dia secara terbuka membantu menyelesaikan masalah Beilu, tetapi kenyataannya dia diam-diam berusaha menjatuhkan Zhu Juan. Apa hubungannya ini dengan bintang keberuntungan Zhu Gaxuan? Keponakanku. Kamu tidak tahu bahwa sejak terakhir kali kamu datang, orang tua itu telah memperkenalkanku pada seorang gadis yang rupawan dan setidaknya 70% mirip dengan pendeta Tao wanita di sekte Tianxi kita. Awalnya saya pikir pendeta Tao wanita itu telah kembali ke kehidupan sekuler, tetapi tebak apa yang terjadi? Zhu Gaxuan tidak menunggu Yelang menjawab dan terus berbicara sendiri ketika aku menyelidiki Wow. Gadis kecil ini yang merupakan rekanku saat ini, ternyata adalah putri yang ditinggalkan Taois wanita di dunia fana. Pertama kali kamu muncul. Kamu mewujudkan impianku dan membantuku lepas dari kehidupan lajangku. Hari ini, kamu datang kepadaku untuk kedua kalinya, tebak apa? Wow, aku orang baik lagi. Baru hari ini barusan pacarku tahu bahwa dia hamil keponakan ipar, kau bilang, jika kau bukan bintang keberuntunganku, lalu siapa bintang keberuntunganku? Wajah Zhu Gaxuan penuh dengan sukacita. Dia dengan bersemangat meninju dada Yelang 2 kali, menggertakkan giginya kesakitan dan bergumam dalam kebingungan. Mungkinkah pasanganku terlalu banyak mengambil belakangan ini dan telapak tangannya lemah? Kenapa aku meninjumu 2 kali dan tulang jariku sakit? Bab 1194 kebugaran fisik meningkat secara dramatis. Kekuatan meningkat dengan liar itu tidak penting, yang penting adalah apakah kamu di utara siap menghadapi perang. Yelang mengubah topik pembicaraan, tidak ingin membahas kehidupan bahagia Zhu Gaxuan belakangan ini. Zhu Gaxuan memiliki keraguan di matanya, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Yelang, dia segera santai dan mengangguk. Kami telah bersiap untuk waktu yang lama, hanya menunggu pertempuran dimulai. 1 juta pasukan perbatasan utara akan berjuang sampai mati. Sekarang setelah aku punya seorang putra, aku bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Ngomong-ngomong, ketika kamu meninggalkan utara, bawa keponakanku kembali bersamamu. Dia adalah orang yang keras kepala dengan sindrom anak SMP, dan dia selalu berpikir tentang mati secara heroik bersama tentara utara. Mendengus. Zhu Juan mendengus dingin dan mengangkat lehernya yang seputih salju dengan bangga. Jika aku tahu kamu akan bersikap seperti ini, aku seharusnya tidak membantumu membujuk kakek. Jika aku tidak membujukmu dengan segala cara yang mungkin, kamu mungkin masih sendirian sekarang. Kali ini berbeda dari yang kamu kira. Belum lagi wilayah utara kita, bahkan sekte Tianxi menghadapi musuh yang tangguh dan berada dalam bahaya kehancuran. Ekspresi Zhu Gaxuan menjadi serius. Dia santai ketika seharusnya, dan tidak membiarkan keraguan apapun ketika dia harus serius. Keponakan ipar, kamu datang di waktu yang tepat. Bawa dia kembali padaku malam ini. Zhu Juan, aku akan membiarkannya pergi. Aku ingin tahu apakah kamu masih berhubungan dengan Tianximen. Apakah kamu tahu situasi portal di dalam Tianximen saat ini? Yelang bertanya dengan wajah serius. Adapun 4 ras asing, para pangeran dan putri yang dia tipu, dia memiliki cara mutlak untuk meyakinkan mereka. Namun raja dari suku di belakangnya membutuhkan bagian yang lebih besar untuk membuatnya tetap bertahan. Jika tidak, meminta mereka untuk membantu hanya dengan menggunakan taktik lunak dan keras, rencana di benaknya dapat terwujud. Ya. Portal itu ada di rumah Tianxi dari sekte Tianxi. Siapapun dapat melihatnya asalkan mereka pergi ke rumah Tianxi. Namun, hanya Tianxi tua yang tahu cara membukanya. Zhu Gaxuan menatap Yelang dengan curiga di matanya dan bertanya dengan bingung, apakah kamu berencana menyerang gerbang sekte Tianxi? Biar ku beritahu. Portal itu adalah lorong satu arah. Begitu kamu masuk, kamu tidak bisa keluar. Terlebih lagi, bahkan guru tua pun tahu sangat sedikit tentang seperti apa dunia di balik portal itu. Semua orang di sekte Tianxi tahu bahwa dunia di balik portal itu tidak setingkat dengan planet biru kita, dan ada rahasia yang sangat mengerikan di dalamnya. Jika aku ingin Taois tua itu membantu mengirim beberapa alien, apakah mungkin? Yelang berkata dengan senyum di matanya. Ras alien? Zhu Gaxuan mengerutkan bibirnya dan merenung sejenak. Alam apa yang akan kau berikan padaku? Jika terlalu lemah, kurasa guru surgawi tua tidak akan setuju. 4 dewa yang kuat, atau mungkin 5. Yelang tanpa sadar memasukkan dewa Ayahi ke dalam perhitungan.
Faktanya, di balik portal sekte Tianxi bukanlah jurang neraka, tetapi kemungkinan besar alam keabadian yang sebenarnya. Hanya saja, di dimensi ini, sebagian besar orang yang masuk akan terbunuh. Selama Ye Qianyu, putra keberuntungan, tidak diizinkan masuk, siapapun bisa masuk. 4 atau 5 dewa yang kuat. Bahkan Zhu Gaxuan tidak bisa menahan diri untuk tersentak ketika mendengar informasi ini. Dia berkata dengan tidak percaya, apakah kamu yakin mereka bersedia masuk? Untuk mempertaruhkan hidup mereka. Ye Lang mengangguk dengan senyum di matanya. Tentu saja, kita masih membutuhkan kerjasama dari Tian Shimen untuk melepaskan beberapa bom asap dan menyebarkan beberapa informasi. Contohnya, alasan mengapa guru surgawi tua begitu kuat, atau alasan mendasar mengapa sekte guru surgawi bisa menjadi pemimpin jalan yang benar di Blue Star, semua ini bisa dikaitkan dengan dunia di balik portal itu. Di satu sisi, kita perlu menciptakan suasana dunia di balik portal terlebih dahulu. Di sisi lain, tidak peduli apakah itu klan rubah atau raja-raja klan serigala iblis. Mereka semua adalah pria kuat di alam para dewa. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka sendiri, dan tidak akan ada terlalu banyak bahaya bahkan jika mereka memasuki pesawat lain. Sekali Anda masuk, keluar adalah mimpi kosong. Tentu saja, yang paling penting adalah menipu para kaisar suku-suku ini terlebih dahulu. Jika mereka bisa tinggal di Blue Star, mereka akan menjadi kekuatan besar yang tidak bisa diabaikan. Ini tergantung pada operasi dari Master Tua. Jangan khawatir, selama mereka bersedia memasuki portal. Aku janji aku bisa meyakinkan guru tua untuk mendengarkan perintahmu. Zhu Gaxuan tampak cemas dan berbalik. Aku akan menghubungi guru sekarang dan memintanya untuk memberitahu guru surgawi tua untuk membuat pengaturan terlebih dahulu. Tunggu sebentar. Ye Lang memanggil Zhu Gaxuan untuk berhenti, mengeluarkan pil Tianji, dan melemparkannya ke arahnya. Pil ini, anggap saja sebagai hadiah dariku, keponakan iparmu. Bagaimanapun, situasi di utara belum dibalikkan. Eliksir tingkat surga dengan harapan memungkinkan Zhu Gaxuan untuk menembus alam tingkat surga sebelum malapetaka tiba. Dalam hal itu, akan ada lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Pada saat itu, dia tidak akan punya waktu untuk mengurus utara karena ada lawan lain yang lebih menakutkan dan kuat yang perlu dia hadapi. Aku tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikanmu, keponakan. Tolong beri penghargaan kepada keponakanku untukku. Zhu Gaxuan melambaikan tangannya dan pergi dengan anggun. Itu tidak sesuai dengan nada. Zhu Juan memelototi Zhu Gaxuan dengan marah. Xia datang ke sisi Ye Lang dengan lembut, memeluk lengannya, dan mendongak. Dan ada kelembutan di matanya. Kamu datang ke sini khusus untuk membahas berbagai hal dengan Dragon Marshal wilayah utara. Sekarang semuanya sudah beres, apakah kamu akan pergi lagi? Aku tidak terlalu terburu-buru. Ye Lang tersenyum dan sudah melupakan Hu Bingqin dan yang lainnya. Jadi malam ini, haruskah aku pergi? Atau haruskah Zhu Juan yang pergi? Xia melepaskan lengan Ye Lang, mundur 2 langkah, dan berdiri berdampingan dengan Zhu Juan. Ye Lang maju memeluk mereka di kedua sisi, mencium wajah lembut mereka, dan berkata dengan mendominasi. Jangan pergi, aku punya banyak masalah, dan aku hanya ingin menceritakan semuanya kepada kalian. Ding, selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 1000 Ding. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 1002 Ding. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 1000. Ding, selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 100015. Ding, selamat kepada host karena telah memicu amplifikasi skill pasif. Selamat kepada host karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 16000. Ding, fisik anak keberuntungan, Chu Yuan, meningkat sebanyak 10.000 poin. Selamat kepada host karena menerima umpan balik peningkatan. Selamat kepada host karena mendapatkan fisik dasar plus 15000 poin. Ye Lang menghela nafas dalam hatinya saat dia menyadari bahwa dia telah kehilangan lebih dari 20.000 poin penjahat. Tiba-tiba, saya mendengar suara notifikasi sistem yang jelas, mata saya berbinar. Dan puntung rokok yang menyala jatuh ke tanah. Ya ampun, Chu Yuan mengambil eliksir surgawi dan fisiknya mulai meningkat secara dramatis. Fisik 10.000 poin seharusnya belum mencapai tingkat surgawi. Dengan kata lain, fisik Chu Yuan akan terus bertumbuh, dan tuannya juga akan bisa mendapatkan peningkatan umpan balik 15 kali lipat. Yang lain hanya memiliki kesempatan untuk menembus alam tingkat surgawi dengan meminum 1 atau 2 pil tingkat surgawi. Adapun dia, 2 pil tingkat surgawi pasti akan bekerja pada putra keberuntungan dan dirinya sendiri, penjahat besar itu. Selain itu, 2 pil setara dengan 25 kali tahap awal tingkat surgawi. Fisik yang mengerikan ini sebanding dengan tahap akhir dari alam langit bahkan puncak alam langit. Itu saja, dan itu tanpa mengaktifkan 9 transformasi naga surgawi. Jika dia melakukan putaran ke-8 dari 9 putaran naga surgawi, seberapa mengerikan fisiknya? Bab 1195 Perjuangan Putra Keberuntungan. Panggilan. Bahkan Ye Lang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas ketika memikirkan hal ini. Dengan fisik dasarnya saat ini ditambah dengan putaran ke-8 dari 9 putaran seni naga surgawi, aku khawatir bahkan master tua dari sekte Tianxi tidak lebih baik darinya kan. Jika dia bertemu Ye Qianyu putra takdir, dia akan menuai sejumlah besar nilai penjahat takdir tingkatkan 9 putaran naga surgawi ke putaran ke-9. Aku khawatir bahkan bos terakhir dari perang antar dimensi ini akan mampu bersaing dengannya. Berpikir seperti ini bukan berarti Ye Lang merasa kasihan pada dirinya sendiri atau merasa dirinya terlalu lemah, tapi kali ini lawannya terlalu kuat, kau tahu.
Dalam plot asli perang antar dimensi ini, seluruh bintang biru seharusnya sudah sepenuhnya diduduki dan hancur lebur, bahkan sekte Tianxi hancur total dan menghilang dalam perang ini. Hanya beberapa manusia seperti putra keberuntungan yang cukup beruntung untuk melarikan diri. Bisa dibayangkan betapa brutalnya lawannya. Namun, seiring perkembangan situasi saat ini, Ye Lang tidak takut. Dia membuat persiapan untuk kedua situasi tersebut. Di satu sisi, dia meningkatkan kebugaran fisiknya dengan meminum eliksir tingkat surgawi. Di sisi lain, dia mulai memanen nilai penjahat yang ditakdirkan dan meningkatkan 9 transformasi naga surgawi. Musuh manapun yang bisa dihadapi oleh putra keberuntungan dapat dibunuh hanya dengan satu tamparan. Dia juga dapat membunuh musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh putra keberuntungan. Ye Lang tidak akan melepaskan putra keberuntungan yang hanya tahu cara membalas dendam setelahnya. Dia akan melakukan apa yang pantas dia dapatkan, Ye Lang. Di kamar tidur, Zhu Juan membalik badan, bersandar di pelukan Ye Lang, mengangkat kepalanya. Dan bergumam lemah, apakah kamu masih marah padaku? Tidak, bisakah aku hanya mendengarkanmu dan kembali, jangan marah lagi. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Lang akan begitu penuh dendam. Seluruh area di barat kamar tidur berada dalam kekacauan. Di sini dia dingin dan kesepian, sedih dan sengsara. Itu sangat sibuk sampai dini hari, dan dia hampir tidak punya kesempatan untuk ikut bersenang-senang. Ye Lang sibuk membicarakan masalahnya dengan Xia dan tidak datang untuk berbicara dengannya. Tolong, dia adalah keturunan langsung generasi ketiga dari keluarga Zhu. Dia juga orang pertama yang bertanggung jawab atas Badan Intelijen Formal Utara. Dengan latar belakang yang begitu menonjol, bukankah dia memiliki lebih banyak suara daripada seorang bintang seperti Xia? Ye Lang mendapatkan kembali ketenangannya, menatap Zhu Juan, yang matanya dipenuhi riak, dan merasa geli. Bagaimana dia bisa marah? Hanya saja dia telah kehilangan 3 juta poin Destiny V-Line dari Xia sebelumnya, dan sekarang dia berusaha untuk menggantinya. Dia tidak akan pernah melakukan bisnis dengan merugi. Cepat atau lambat, dia akan mendapatkan kembali pokok dan bunga dari Xia, saudari Yaya. Ye Lang menoleh dan menatap Xia di sampingnya. Pada saat ini, mata indah Xia kosong, seolah pikirannya sedang kacau. Dia mendongak ke langit-langit dengan tatapan kosong di matanya. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya terbangun oleh suara Ye Lang dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia menggelengkan kepalanya dengan lemah dan berkata, memohon belas kasihan adik junior, sudah semalaman kamu berbicara padaku dan aku ada video promosi yang harus diambil hari ini. Zhu Juan membenturkan kepalanya ke dada Ye Lang 3 kali, mengeluh dengan pahit, kamu sudah berbicara dengannya sepanjang malam, dan dia sudah muntah karena apa yang kamu katakan. Dan kamu masih mencarinya, orang-orang mengira kamu menyebalkan. Datanglah padaku, aku berjanji untuk mendengarkanmu dan tidak pernah mengeluh. Itu yang kamu katakan. Ye Lang memiliki senyum di wajahnya dan tatapan genit di matanya. Ding, selamat kepada host karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 10003. Di kota Tianyudi, sebuah kedai kopi yang tidak diketahui Zhao Xiaoya dan Zhang Lulu duduk berhadapan sambil minum kopi dan menjelajahi ponsel mereka dengan nyaman. Sambil meregangkan tubuh dengan malas, Zhang Lulu mengalihkan pandangannya dari layar dan berkata dengan kesal, membosankan sekali. Sejak saya mulai mengerjakan proyek Anda, Xiaoya, tugas-tugas yang ada dapat diselesaikan dalam 2 atau 3 jam. Saya ingin bekerja lembur di perusahaan. Tetapi saya hanya duduk di sana tanpa melakukan apa-apa. Jika saya mengobrol dengan orang lain, mereka akan sangat sibuk sehingga tidak punya waktu untuk memperhatikan saya, Xiaoya. Apa menurutmu aku sedikit terlalu santai setelah bergabung dengan Dai Tianxia? Dibandingkan dengan pekerjaan sebelumnya, pekerjaan ini tidak hanya menggandakan gaji tetapi juga memberikan insentif bonus kinerja dan komisi. Namun jam kerjanya kurang dari sepertiga dari perusahaan saya sebelumnya. Saya merasa seperti mulai berkarat. Zhao Xiaoya mengaduk kubus gula, mengangkat matanya dan berkata dengan tidak senang. Jika kamu merasa tidak enak tentang hal itu, kamu bisa kembali ke perusahaanmu sebelumnya. Kamu memanfaatkan aku. Hei Xiaoya, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa pergi? Sebagai seorang perantara terselubung, aku masih menunggu untuk minum di pernikahanmu dengan Master Ye. Zhang Lulu memasang ekspresi menjilat di wajahnya. Dia awalnya ingin berjalan-jalan di sekitar perusahaan lebih sering dan muncul di depan Tuan Ye lebih sering. Siapa yang tahu, dengan sosok tubuhnya, dia mungkin bisa menarik perhatian Tuan Ye. Bahkan ada kemungkinan adanya hubungan asmara kasual di kantor. Siapa sangka bahwa, belum lagi dia, bahkan Zhao Xiaoya belum bertemu Ye Sao selama beberapa hari. Tuan muda dari keluarga kaya ini benar-benar sibuk. Bisnisnya sangat besar sehingga saya khawatir setiap kali dia pergi, dia harus menegosiasikan kesepakatan senilai puluhan miliar dolar. Ngomong-ngomong, bagaimana kondisi paman sekarang? Apakah sudah membaik? Zhang Lulu berkata dengan gugup dengan raut wajah khawatir. Terakhir kali aku mengunjungi paman. Aku tidak memberitahumu, tapi aku melihat paman dan bibi tinggal di unit perawatan intensif ekstra besar itu, sendirian. Mereka terlihat sangat mewah. Sekarang sudah jauh lebih baik. Awalnya saya berencana untuk pergi bekerja pada siang hari dan bergegas ke kota Tianhai pada malam hari. Ada kereta api berkecepatan tinggi, jadi perjalanan pulang pergi tidak membuang banyak waktu. Namun, di rumah sakit, para ahli dan profesor memeriksa kondisi fisik Anda secara teratur setiap hari. Bahkan makanan bergizi disiapkan oleh ahli gizi khusus. Dan ada perawat yang siaga 24 jam sehari. Bukan saja saya tidak bisa membantu di masa lalu, tetapi saya hanya menyebabkan masalah. Semakin sering saya pergi ke sana, semakin sering orang tua saya mengirim saya kembali. Berbicara tentang ini, Zhao Xiaoya tampak tak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan sangat tidak disukai oleh orang tuanya. Hanya saja hubungan dengan Ye Lang belum mencapai tahap akhir. Bukannya dia tidak mau, hanya saja Ye Lang tidak mengambil inisiatif.
Mustahil baginya, seorang gadis, untuk menyerahkan dirinya kepada Ye Lang dengan begitu tidak tahu malu, kan? Tidak peduli bagaimana aku menjelaskannya kepada orang tuaku, mereka tidak pernah percaya padaku. Zhao Xiaoya memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan bahwa ini mungkin hadiah dari supermarket sebagai bagian dari pembelian diskon. Tuan Ye benar-benar sangat peduli padamu. Tidak hanya dia diam-diam melindungimu selama bertahun-tahun, dia bahkan telah mengundang para ahli dan profesor dari seluruh dunia untuk ayahmu. Bahkan beberapa ketua perusahaan terbuka pun tidak memiliki kesempatan untuk mengalami perlakuan semacam ini. Saat Zhang Lulu merasa iri, dia tiba-tiba melihat sosok yang familiar berjalan dari pintu masuk kafe. Dan setelah melihatnya, dia bergerak mendekat ke tempatnya berada. Bukankah manajer Wang ini datang untuk menangkap kita? Zhang Lulu merasa sedikit bersalah, seolah-olah dia ketahuan bolos kerja, dan tanpa sadar merasa bersalah. Zhao Xiaoya menoleh ke belakang dan memutar matanya dengan kesal. Apa menurutmu kamu masih di perusahaan yang sama seperti dulu? Apa hubungannya proyek yang sedang kamu kerjakan di bawahku dengan manajer Wang? Memang benar, jika dia tidak melihat wajahnya, Zhao Xiaoya akan mengira dia adalah sepupunya, atau Ye Qianyu. Mereka bertiga memiliki sosok yang sangat mirip. Bab 1196 membongkar wajah jelek Ye Lang Nona Zhang, bolehkah saya duduk di sini? Manajer Wang memiliki alis tebal dan wajah yang jujur. Dia terlihat seperti pria jujur yang mudah diintimidasi. Dia datang ke sisi Zhang Lulu dan bertanya dengan sopan dengan suara rendah. Silakan duduk. Zhang Lulu dengan cepat mengemasi tasnya, berdiri, dan duduk di sebelah Zhao Xiaoya. Manajer Wang, apakah ada sesuatu yang ingin Anda bicarakan dengan kami? Zhao Xiaoya tampak bingung. Proyeknya tidak ada hubungannya dengan manajer Wang dan dia harus berurusan langsung dengan kantor presiden. Apa tujuan manajer Wang datang ke sini secara khusus? Manajer Wang dengan santai memanggil pelayan. Memesan secangkir kopi, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada apa-apa, saya hanya kebetulan bertemu seseorang yang saya kenal dan datang untuk mengobrol. Kalian berdua baru saja tiba di perusahaan dan belum lama berada di sini. Hanya dalam beberapa hari, kalian sudah keluar dari akar rumput dan mulai bertanggung jawab atas proyek. Eksekutif senior mana di perusahaan yang menjadi koneksi kalian? Manajer Wang menyesap kopi pahitnya, tanpa tambahan gula. Meskipun kopi itu pahit, tetapi tidak sepahit suasana hatinya. Zhang Lulu menanggapi dengan waspada, Manajer Wang, apa yang Anda bicarakan? Kami hanya melamar pekerjaan, tidak ada hubungan apapun di antara kami. Mungkin karena kami bekerja di bank investasi sebelumnya, Presiden mempercayai kami dan membiarkan kami bertanggung jawab atas proyek tersebut. Di tempat kerja, ada beberapa hal yang tidak dapat diungkapkan, terutama bagi mereka yang masuk melalui pintu belakang, berbicara tentang hal itu hanya akan menimbulkan rumor yang tak terhitung jumlahnya. Dia tebal kulit dan tidak peduli apa kata orang lain selama dia bisa mendapatkan gaji yang tinggi. Tapi Zhao Xiaoya berbeda, dia tahu betapa tipis kulitnya Zhao Xiaoya. Melindungi saat waktunya melindungi. Zhao Xiaoya adalah satu-satunya yang benar-benar bisa dia andalkan sebagai pendukungnya. Jika dia tidak melindunginya, siapa lagi? Kewaspadaannya cukup kuat. Manajer Wang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Gumamnya pada diri sendiri. Bahkan, kalaupun kamu tidak memberitahuku, aku sudah bisa menebak bahwa Presiden Dai Tianxia tidak akan pernah bertanggung jawab atas pendatang baru. Presiden Bai tegas dan efisien. Dia hanya fokus pada efisiensi kerja karyawannya dan tidak pernah memperhatikan urusan pribadi mereka. Kamu juga bisa melihatnya dari betapa sibuknya karyawan lain di perusahaan. Kalian berdua sangat berbeda dari para pendatang baru di perusahaan. Tidak hanya kamu tidak perlu pergi ke tingkat akar rumput untuk pelatihan, tetapi kamu bahkan sudah mulai bertanggung jawab atas penghubung proyek dalam waktu kurang dari setengah bulan. Ini benar-benar mustahil di bawah mode kerja Presiden Bai kecuali. Hanya bos di balik layar Dai Tianxia yang memenuhi syarat untuk beroperasi lintas level tanpa ragu dari Presiden Bai. Manajer Wang menyesap kopi besar-besar, memandang Zhao Xiaoya dan Zhang Lulu dengan tertarik, dan bertanya dengan main-main kalian berdua adalah orang-orang tuan muda Ye. Zhang Lulu dan Zhao Xiaoya sama-sama tampak ngeri tanpa diduga, mereka tidak pernah menyebut Ye Sao dalam satu kata pun. Manajer Wang ternyata bisa menebaknya sendiri dan menganalisanya dengan sangat akurat. Biar saya tebak, Anda pasti kekasih tuan Ye, kan? Manajer Wang menunjuk Zhao Xiaoya lalu menggelengkan kepalanya dan menunjuk Zhang Lulu. Anda pasti pernah berinteraksi dengan tuan Ye secara pribadi, kan? Meskipun Zhao Xiaoya jauh lebih cantik daripada Zhang Lulu, tetapi dia berpakaian terlalu konservatif dan lekuk tubuhnya tidak terlihat sama sekali. Tidak seperti Zhang Lulu yang selalu mengenakan pakaian berpotongan rendah dan rok mini area kulit putih yang luas terpapar di udara. Dia hanya tidak percaya bahwa pria seperti Ye Lang tidak akan memiliki perasaan apapun pada Zhang Lulu. Manajer Wang, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Zhao Xiaoya mulai berdebat dengan wajah dingin, namun Zhang Lulu menarik lengannya dan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya. Dia menatap manajer Wang dengan permusuhan di matanya dan berkata dengan dingin, Manajer Wang, karena Anda tahu siapa kami, sebaiknya Anda merahasiakan ini. Jika ada berita yang tidak sengaja tersebar di dalam perusahaan, kami akan berpikir bahwa Anda sengaja menyebarkannya. Tuan Ye bisa membuat kita naik ke puncak di perusahaan dengan aman dan dia juga bisa mempersulit orang lain untuk maju. Sekarang hubungan itu telah terungkap. Tidak perlu lagi berdebat, bicaralah terus terang dan terbuka. Bukankah itu hanya pertengkaran? Zhao Xiaoya tidak mengerti, tetapi dia adalah seorang ahli. Seperti yang diharapkan, dia adalah kerabat Tuan Ye, dan dia berbicara dengan percaya diri. Manajer Wang menatap Zhang Lulu dengan geli yang semakin meningkat.
Bahkan Zhao Xiaoya merasa sedikit bingung dan menatap Zhang Lulu beberapa kali. Xiao Yao Heather atau tidak aku memiliki hubungan dengan Tuan Ye. Kamu tahu itu lebih baik daripada orang lain. Aku bahkan belum pernah bertemu Tuan Ye berkali-kali. Zhang Lulu menjelaskan dengan sangat serius bahwa dia jijik dengan manajer Wang. Orang ini benar-benar membangkitkan pikiran yang tidak pernah terpikirkan oleh Zhao Xiaoya. Jika dia mengambil tindakan apapun dalam hal ini di masa depan, dia harus menghindari Zhao Xiaoya. Sialan manajer Wang, tidak masalah. Itu tidak mungkin. Mustahil Tuan Ye tidak tertarik padamu. Manajer Wang tampak bingung. Zhang Lulu dengan marah memarahi manajer Wang. Aku tidak menyangka kamu, dengan alismu yang tebal dan mata yang besar, akan menjadi orang seperti ini. Diam-diam mencemarkan citra Tuan Ye. Tuan muda Ye bahkan tidak pernah melihatku, apalagi menyerangku. Sedangkan kamu... Kau sudah melirik dadaku tidak kurang dari 30 kali sejak kau datang ke sini. Apa kau tertarik dengan tubuhku dan ingin menggunakannya sebagai ancaman agar aku mau berkencan denganmu? Kau bermimpi, bahkan jika aku keluar untuk mencari pengemis, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku sama sekali. Manajer Wang mencibir dalam hatinya. Bahkan jika lulu ini diberikan kepadanya, dia tidak akan menyentuhnya. Wanita Bao yang terobsesi dengan uang. Dia mengalihkan pandangannya ke Zhao Xiaoya dan berkata dengan tenang, mungkin kau merasa bisa bersantai sekarang? Tapi pernahkah kamu berpikir tentang apakah Tuan Ye benar-benar tertarik padamu? Dengan latar belakang keluarga seperti dirinya, bagaimana mungkin kamu satu-satunya di keluarganya? Begitu dia bosan denganmu. Kamu tidak pernah tahu kapan dia akan meninggalkanmu. Sejauh yang aku tahu, ada banyak wanita cantik seperti kamu di sekitar Tuan Ye. Bukan hanya kamu. Tetapi bahkan CEO Bai dari Daya Tianxia dan bahkan Qiu Jiwer dari Black Dragon Society Rose Hall berhubungan erat dengannya. Ye Qianyu menghadapi wajah manajer Wang dan mencibir dalam hatinya. Ye Lang berpikir bahwa dia telah mengawasi Zhao Xiaoya dengan ketat dan tidak akan ada kesalahan. Siapa yang menyangka bahwa dia akan memanfaatkan situasi dan memasuki Daya Tianxia? Dia sangat tahu karakter Zhao Xiaoya, dia adalah seorang yang sangat mencintai cinta yang murni. Tak terhindarkan bahwa Zhao Xiaoya, yang tidak menyadari wajah buruk Ye Lang, akan tertipu olehnya, tetapi jika dia mengungkapkan wajah asli Ye Lang satu persatu, saya yakin bahwa Zhao Xiaoya akan berinisiatif untuk meninggalkan Ye Lang tanpa dia harus menjelaskan banyak hal. Tidak lagi disembunyikan oleh Ye Lang. Manajer Wang menatap Zhao Xiaoya dengan penuh semangat dan antisipasi di matanya. Zhao Xiaoya mengerutkan kening seolah dia sangat jijik. Namun, dia berubah pikiran dan menjadi tenang. Dia menatap manajer Wang dengan tenang dan berkata, aku sudah tahu semua yang kamu katakan. Jika kamu memikirkannya dengan saksama, kamu seharusnya tidak marah. Manajer Wang tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mengapa dia harus merajuk karena orang yang tidak penting? Bab 1197 Pesuruh Ye Lang, Presiden Bai dari Daya Tianxia dan Qiu Jiwer dari Rumah Sakit Swasta Perkumpulan Naga Hitam. Belum lagi kedua orang ini bahkan Profesor Zhou dari Universitas Tianhai dan Xiao Yu pemilik jaringan kedai kopi Kabupaten Jiangnan, dia tahu segalanya. Ye Lang tidak pernah berpikir untuk menyembunyikan hal-hal ini darinya, jangankan berbohong tapi terus kenapa hanya karena hal-hal ini kau meninggalkan Ye Lang dan berpisah dengannya. Bagaimana mungkin? Dia gadis yang sangat tradisional, dan dia merasa tidak pantas untuk Ye Lang. Kau tahu, dia seorang wanita dengan seorang putra sekarang. Jika Ye Lang hanya mencintainya, dia akan merasa bersalah. Semakin ini terjadi, semakin dia mampu mengurangi rasa malu di hatinya dan hampir bisa berdiri di samping Ye Lang. Kau tahu segalanya, tidakkah kau keberatan? Mata manajer Wang dipenuhi dengan keterkejutan. Aku tidak pernah menyangka bahwa Zhao Xiaoya akan mengetahui identitas asli Ye Lang, dan meskipun dia tahu itu, dia masih mempertahankan hubungan yang tidak pantas dengannya. Ini sangat berbeda dari kesannya tentang Zhao Xiaoya. Oh, apakah ini kecemburuan? Melihat bahwa Xiaoya tidak peduli, apakah kamu terkejut? Zhang Lulu menatap manajer Wang dengan sinis dan mencibir, kenapa kau tidak keluar saja dan kencing lalu bercermin? Apa kau pikir kau pantas dibandingkan dengan Master Ye? Bahkan tanpa menyebutkan latar belakang dan sumber keuangan Tuan Muda Ye, hanya berdasarkan penampilanmu saja, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawakan sepatu Tuan Muda Ye. Kamu membicarakan hal buruk tentang Master Ye di belakangnya, apa kamu berencana untuk merebut orang-orang Master Ye? Belum lagi Xiaoya tahu tentang orang-orang kepercayaan Ye Sao, bahkan jika dia tidak tahu, bahkan jika dia berpisah dari Ye Sao, dia tidak akan pernah melihatmu. Kamu terlihat jujur, dengan alis tebal dan mata besar, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu adalah orang yang kotor. Seorang pria dewasa seperti Teh Longjing dari tahun 1982, Teh Hijau Tua. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Zhang Lulu menjadi semakin bersemangat. Tidak ada satupun kata kotor dalam apa yang dia katakan, tetapi serangannya tepat dan akurat. Kalau soal memarahi orang, dia sangat jago. Saat mengkritik manajer Wang, dia tampil melampaui level normalnya, seolah-olah dia dibantu oleh Tuhan. Diam saja, manajer Wang berbalik dan berteriak dengan marah. Dia mengerutkan kening dan tampak cemas. Sepasang tinju besi mengepal erat di bawah meja. Sambil menatap Zhao Xiaoya di seberangnya, manajer Wang berkata dengan suara dingin, memang benar. Ye Lang sangat ramah padamu sekarang. Dia tidak hanya mengatur pekerjaan untukmu, tetapi juga mengatur agar para ahli dan profesor merawat ayahmu. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa hal-hal ini sesulit mendaki ke langit bagimu, tetapi semudah membalikkan telapak tangan bagi Ye Lang? Alasan dia melakukan ini hanyalah karena dia menginginkan tubuhmu. Sebelum dia mendapatkanmu, dia menjagamu dengan segala cara yang mungkin.
Tetapi begitu dia mendapatkanmu, kamu seperti mainan dan dia membiarkannya bermain denganmu sesuka hatinya. Ketika dia merasa jijik denganmu, dia akan mendorongmu pergi dengan lambaian tangannya dan kemudian kamu tidak akan berdaya bahkan jika kamu menangis ke langit atau bumi. Sudah ada presiden untuk orang-orang sepertimu di Daya Tianxia. Aku hanya tidak ingin melihat gadis sebaik dirimu dihancurkan oleh orang yang tidak berperasaan seperti itu. Saat ini, Ye Qianyu tidak lagi peduli apakah caranya sah atau tidak. Orang-orang seperti Ye Lang pasti mampu melakukan hal-hal tidak manusiawi seperti itu. Dia tahu betul betapa mengerikannya Ye Lang, dan dia ingin menyelamatkan Zhao Xiaoya bahkan jika itu berarti melemparkan air kotor padanya. Dada Zhang Lulu bergetar karena marah. Dia menunjuk hidung manajer Wang dan mengutuk, omong kosong apa yang kau bicarakan? Jika Tuan Muda Ye punya hal seperti itu, mengapa kami tidak pernah mendengarnya di perusahaan? Bahkan bukan rumor, manajer Wang memasang wajah muram, dengan sudut mulut sedikit terangkat. Dan berkata dengan sinis, di dunia Ye Lang, kau masih ingin mendengar hal-hal buruk tentangnya, apakah itu mungkin? Dengan metodenya, dia bisa saja berurusan dengan satu atau dua orang biasa dan menekan berita itu. Bagaimana mungkin kamu tahu tentang panggilan itu? Kulit Zhao Xiaoya menjadi semakin buruk, dan napasnya menjadi semakin cepat. Ini terlihat seperti pertanda sebelum letusan gunung berapi. Manajer Wang sangat senang, tetapi sebelum dia bisa melanjutkan, Zhao Xiaoya dengan marah berteriak, cukup. Saya sudah mencatat apa yang Anda katakan. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan menjelaskannya pada Tuan Ye. Kamu tidak diterima di sini sekarang, silakan pergi. Wajah Zhao Xiaoya penuh dengan rasa jijik. Dia menunjuk ke lorong dan memerintahkan mereka untuk pergi dengan suara dingin. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa Ye Lang itu? Apa maksudnya menginginkan tubuhnya? Dia sudah membawa Ye Lang pulang, dan mereka adalah pria dan wanita lajang, siapapun bisa mengambilnya. Namun, Ye Lang tidak hanya tidak menyentuhnya, dia bahkan pergi sendiri dalam keadaan seperti itu. Sebelumnya, dia bahkan membahas masalah ini dengan Zhang Lulu sendirian. Dia pernah curiga bahwa Ye Lang memiliki beberapa masalah dalam aspek itu, yang membuatnya sangat khawatir tentang dia. Bagaimana mungkin dia menjadi penjahat yang akan meninggalkannya setelah berhubungan seks dengannya dan mengingini tubuhnya? Dia tidak akan menerimanya, dia juga tidak akan membiarkan seseorang seperti manajer Wang berbicara buruk tentang Ye Lang di depannya. Aku merasa sangat jijik, tidak berlebihan untuk mengatakan itu memuakkan. Manajer Wang duduk berhadapan, tidak bergerak. Matanya memutar, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pergi, apa kau tuli dan tidak bisa mendengarku? Zhang Lulu ikut-ikutan dan memarahi. Di luar kafe, serombongan pria berjas berjalan mendekat. Mereka mengepung lokasi Zhao Xiaoya dan yang lainnya berada. Kelompok itu menatap manajer Wang dengan mata dingin dan berkata dengan suara dingin, Tuan, silakan ikut dengan kami. Begitu seseorang mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia akan muncul dan mengusir orang yang mengatakan kebenaran. Sepertinya dia sangat takut orang lain akan tahu apa yang telah dia lakukan. Setiap saat mereka berada di sisimu, dengan para penjilat ini mengikutimu. Manajer Wang memasang ekspresi geli di wajahnya. Dia tidak takut dengan kedatangan sekelompok orang secara tiba-tiba. Dia bahkan senang tentang hal itu, seolah-olah ada seseorang yang membantu. Zhang Lulu menatap Zhao Xiaoya dengan terkejut di matanya. Meskipun apa yang dikatakan manajer Wang penuh dengan celah. Namun, dalam sekejap mata, orang-orang yang diatur oleh Ye Lang tiba. Ini benar-benar terlalu cepat. Mungkin, seseorang mencemarkan nama baik Tuan Ye sesuka hati, dan bawahannya tentu saja tidak akan membiarkan orang seperti itu terus mencemarkan nama. Orang-orang ini seharusnya adalah penjaga yang dia atur untuk melindungiku secara diam-diam. Melihat ekspresi ketakutan Zhang Lulu, Zhao Xiaoya mulai menjelaskan. Sudah sampai titik ini dan kamu masih menipu dirimu sendiri. Manajer Wang bahkan lebih sinis. Dia memiringkan kepalanya dan memandang kelompok pria berjas dengan jijik. Dia berkata dengan jijik. Beraninya sekelompok antek Ye Lang berteriak seperti ini di depanku. Bang, salah satu pria berjas mengangkat tangannya dengan cepat dan menamparkan wajah manajer Wang. Dia berkata dengan marah. Tutup mulutmu, dasar jomos. Kita bahkan tidak tahu Tuan Ye yang kau bicarakan bab 1198 identitas Ye Qianyu terungkap. Manajer Wang menutupi pipinya yang merah dan bengkak dengan tangannya dan ada ketakutan di matanya. Dia berada di tingkat bumi, dan tamparan barusan begitu cepat sehingga dia hanya melihat serangkaian bayangan. Kelompok penjaga di depan saya jelas tidak mudah untuk dihadapi. Ada ahli di antara mereka. Ada lusinan pria kuat yang mengelilingi mereka dan saya tidak tahu apakah ada penyergapan lain di luar kafe. Bahkan Ye Qianyu, yang mengenakan topeng manajer Wang, sangat waspada. Dia melirik Zhao Xiaoya di seberangnya, menunjuk dengan jarinya. Lalu melihat ke sekelompok pengawal dan berkata dengan dingin, kalian ingin membunuhku, kalian bisa, tapi dengan orang-orang seperti kalian, mustahil membunuhku tanpa terluka. Jika kalian berani menyentuhku lagi, Zhao Xiaoya akan mati. Para pengawal saling pandang. Memikirkan perintah dari atasan mereka dan wajah mereka menjadi jelek. Orang macam apa yang mengancam seorang wanita dengan seorang wanita? Aku hanya orang biasa. Bukan seorang pahlawan. Apakah kamu takut? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak mengenal Tuan Muda Ye? Kenapa sekarang setelah aku mengancam Zhao Xiaoya, kalian tidak berani melakukan apapun? Wajah manajer Wang muram dan pipinya berdenyut-denyut karena rasa sakit yang membakar. Dia menatap Zhao Xiaoya dan Zhang Lulu dan mencibir. Lihat. Kelompok orang ini mengatakan bahwa mereka bukan anak buah Ye Lang dan ingin menjauhkan diri dari dirinya dan menyingkirkanku. Tapi kamu tidak menyangka bahwa aku akan menggunakanmu sebagai alat tawar-menawar. Jika mereka benar-benar tidak ada hubungannya dengan Ye Lang, bagaimana mungkin mereka begitu peduli dengan hidup atau matimu?
Bang, saat dia berbicara, seorang pengawal mengangkat kakinya. Itu ditembakkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengenai sisi manajer Wang, yang terakhir, seperti bola meriam, menembus kaca temper dan melesat keluar 100 meter jauhnya. Begitu banyak omong kosong. Puluhan pria berjas mendengus dingin bergegas keluar dari jendela yang pecah seperti binatang buas dan mengepung serta membunuh manajer Wang. Adegan ini menarik semua tamu di kafe untuk bergegas keluar menyaksikan kesenangan, bahkan Zhang Lulu dan Zhao Xiaoya pun terkejut apakah ini film. Manajer Wang ditendang puluhan meter jauhnya tetapi dia belum mati. Zhang Lulu menatap tak percaya melalui jendela yang pecah. Mereka bisa melihat bahwa manajer Wang yang telah ditendang keluar sedang bergegas ke arah mereka dengan marah dan cepat untungnya. Selusin pria berpakaian seperti pengawal mengepung mereka lagi. Zhao Xiaoya juga linglung, dia menarik Zhang Lulu dengan cepat meninggalkan tempat duduknya. Dan melarikan diri dari kafe dengan panik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi manajer Wang tampaknya menggunakan mereka sebagai perisai jika kita tertangkap olehnya. Ini akan menjadi bencana. Begitu dia berjalan keluar dari kafe, sekelompok pria berjas datang dan mengelilingi Zhao Xiaoya beberapa meter jauhnya. Membentuk jaring pelindung manusia, dan berjalan menuju Maibah anti peluru. Pemimpinnya tidak lain adalah Junsi, kenalan saya. Nona Zhao, ini berbahaya di sini. Cepat masuk ke mobil, saya akan membawa Anda pergi dari sini. Junsi melihat sekelompok orang berkelahi dengan sengit tidak jauh dari sana dan melindungi Zhao Xiaoya saat dia bersiap untuk meninggalkan zona perang. Orang-orang berjas itu. Apakah mereka anak buah Yelang? Zhao Xiaoya bertanya tanpa sadar. Junsi menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengenalnya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia juga mulai ragu dalam hatinya. Menurut instruksi Tuan Muda, manajer Wang seharusnya adalah Ye Qianyu yang menyamar. Tapi siapa orang-orang bersetelan jas yang menyerang Ye Qianyu saat ini? Semuanya berada di tingkat bumi, bahkan mereka yang memiliki kekuatan seperti dia pun tidak cocok untuknya. Berdasarkan pemahamannya tentang Tuan Muda, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh dan tidak terencana seperti itu. Para pengawal ini menargetkan Ye Qianyu dengan cara ini dapat dengan mudah menyebabkan kesalahpahaman di antara Zhao Xiaoya. Jika lumpur dan air masuk ke selangkanganmu, itu pasti Tai atau Tai Zhao Xiaoya. Aku bisa menjamin bahwa orang-orang ini pasti tidak diatur oleh Tuan Muda. Dan mereka tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda, Junsi dengan sungguh-sungguh menjamin. Bang, begitu suaranya jatuh, terdengar suara keras. Maibah anti peluru yang tidak jauh langsung terlempar lebih dari 10 meter oleh manajer Wang dan langsung hancur. Manajer Wang yang terbaring di tanah perlahan berdiri dengan ekspresi kesakitan di matanya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, melepas topeng penyamarannya dan memperlihatkan wajah aslinya ke sinar matahari. Ketika dia melihat wajah di balik topeng itu, mata indah Zhao Xiaoya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ye Qianyu manajer Wang sebenarnya adalah Ye Qianyu yang menyamar. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah dia sedang bermimpi? Zhao Xiaoya, tidak bisakah kamu melihatnya? Aku tahu identitas asli Yelang. Dia takut aku akan mengungkap diriku padamu, jadi dia secara khusus mengatur orang-orang ini untuk datang dan menyerang serta membunuhku. Lihat sendiri betapa merajalelanya orang ini. Dia sangat kejam di depan umum. Jika dia berani membunuhku hari ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu ketika dia meninggalkanmu besok. Ye Qianyu menyeringai dengan suram. Aku merasa tidak perlu bersembunyi lebih lama lagi. Sekarang identitas asli Yelang telah terungkap, dia juga bisa muncul di depan Zhao Xiaoya secara terbuka, Saudara Jun. Mungkin ada kesalahpahaman di sini. Bisakah Anda meminta orang-orang ini untuk berhenti? Minta mereka untuk menjelaskan dengan jelas. Zhao Xiaoya menatap Junsi dengan panik. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Ye Qianyu sudah terluka. Menurutnya, pasti ada kesalahpahaman di sini yang perlu dijelaskan. Junsi tampak malu, menggaruk kepalanya, dan berkata dengan susah hati, Nona Zhao, bukannya saya tidak mau menjelaskan, saya benar-benar tidak mengenal orang-orang ini. Perkembangan berbagai hal telah melampaui ekspektasinya dan tidak lagi dapat dikendalikan. Di mana Ye Qianyu? Bajingan ini, temukan preman-preman dari bagaimana dia bisa menjebak Tuan Muda. Sialan, bajingan ini ternyata sangat kejam. Zhao Xiaoya, apa kau lihat? Bahkan pada titik ini orang-orang Yelang masih berdalih jika mereka bukan anak buahnya, bagaimana mungkin orang-orang ini berani membunuhku di depan umum. Ye Qianyu meninju seorang pengawal dan membuatnya terbang dengan darah menyembur dari mulutnya. Dia terluka parah. Namun dia tidak merasakan ketakutan sedikit pun di hatinya, malah dia sangat bahagia. Semakin kejam dan brutal para pengawal ini, semakin Zhao Xiaoya akan mengerti kebejatan Yelang. Semua luka yang dideritanya sekarang akan berubah menjadi kebencian Zhao Xiaoya terhadap Yelang. Dia menerima semua ini dengan tenang. Ayo, antek Yelang. Bunuh aku jika kalian bisa. Jika kalian tidak membunuhku, cepat atau lambat aku akan mengungkap wajah asli Yelang. Ye Qianyu menggertakkan giginya dan meraung pada para pengawal di depannya. Puluhan pengawal saling memandang dengan kegilaan di mata mereka seolah-olah mereka telah menderita penghinaan besar. Raungan. Di depan semua orang, selusin pengawal sangat bersemangat dengan kata-kata Ye Qianyu hingga darah mereka mendidih. Tiba-tiba dia meraung ke arah langit. Dan setelan di tubuhnya meledak inci demi inci, dan tubuhnya terus naik dan membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah dari wujud manusia menjadi serigala iblis raksasa dan harimau api berlumuran darah. Masing-masing dari mereka tingginya beberapa meter dan sebesar rumah. Manusia rendahan, kami adalah klan serigala iblis yang mulia, klan harimau api.
Kalian pantas mati jika berani menghina klan serigala iblis, klan harimau api. Puluhan serigala iblis dan harimau api mengepung dan menyerang Ye Qianyu seperti orang gila. Anggota tubuh yang kuat menghentak tanah seperti naga yang berbalik, dan omannya tak berkesudahan bab 1199 mencuri ayam kehilangan beras. Ras alien ini semuanya adalah prajurit kematian yang datang hanya untuk membunuh Ye Qianyu. Tanpa perintah dari atas, mereka tidak diizinkan untuk menyakiti manusia lain. Mengapa mereka begitu terkendali? Tempat ini sudah hancur. Begitu penampilan sebenarnya dari klan serigala iblis dan klan harimau api muncul, kerumunan yang menonton kegembiraan segera bubar seperti burung dan binatang buas. Monster, ya Tuhan, monster telah muncul. Ya Tuhan, jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati di sini. Kerumunan yang awalnya padat bubar dan melarikan diri dengan panik. Untungnya, Zhao Xiaoya dan Zhang Lulu dikelilingi oleh jaring pelindung manusia dengan pengawal. Jika tidak, dengan fisik mereka yang lemah, mereka pasti akan diinjak-injak. Zhao Xiaoya tercengang saat dia menyaksikan pandangan dunianya hampir runtuh. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin monster pun muncul? Pertama Ye Qianyu berubah menjadi manajer Wang dan mendiskreditkan citra Yelang di depannya dalam segala hal yang mungkin dan bahkan mengatakan secara belak-belakan bahwa semua pengawal itu adalah bawahan Yelang. Tapi sekarang para pengawal yang awalnya tampak seperti manusia itu semuanya telah berubah menjadi monster. Tidak peduli bagaimana kamu memikirkannya, tidak mungkin itu ada hubungannya dengan Yelang. Fuck, Zhang Lulu berdiri di samping, terpana, dadanya bergetar. Apakah kamu baik-baik saja? Zhao Xiaoya dengan gugup bergerak mendekat ke Zhang Lulu dan mendorongnya dengan lembut. Zhang Lulu kembali sadar dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dia melihat jalan yang hancur, menelan ludahnya, dan berkata dengan ngeri, untungnya, aku belum membeli bebek aku. Kalau tidak, jika aku hancur oleh monster-monster ini, aku pasti sudah menjadi jahat. Deretan titik-titik hitam melayang di dahi Zhao Xiaoya. Saat ini, bukankah seharusnya aku khawatir tentang hidupku? Masih memikirkan BBA yang belum kamu beli? Apakah kamu tidak takut? Atau apakah kamu sudah tahu tentang keberadaan monster-monster ini? Zhao Xiaoya tampak bingung. Mengapa Zhang Lulu melihat ke arah monster-monster itu tanpa rasa takut dan bahkan dengan ekspresi kagum? Aku takut, tetapi tidakkah kamu melihat bahwa tidak satupun dari pengawal ini melarikan diri? Ini berarti mereka pasti tahu tentang monster semacam ini atau pernah menghadapinya sebelumnya, dan mampu melindungi kita. Kalau tidak, mereka pasti sudah membawa kita pergi. Dengan tergesa-gesa Zhang Lulu menunjuk ke arah Junsi dan sekelompok pengawal yang dalam keadaan siaga tinggi dan menjelaskan dengan serius. Pada saat yang sama, ada kekaguman di matanya. Aku mendengar dari sepupuku sebelumnya bahwa Black Dragon Society sangat menakutkan sehingga memiliki kartu truf supernatural, dan awalnya aku mengira apa yang dia katakan hanyalah omong kosong. Bagaimana bisa ada wanita dengan ekor panjang, dan bagaimana bisa ada seseorang yang melayang di langit? Tetapi setelah melihat monster-monster ini, aku bisa mengerti apa yang dikatakan sepupuku. Saya khawatir apa yang terjadi di sini akan segera dikendalikan oleh kekuatan supernatural dan dilarang menyebar. Bahkan jika kita memberitahu orang lain tentang fakta yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, kita akan dianggap sebagai idiot. Zhao Xiaoya sangat gugup ketika dia melihat Zhang Lulu, yang memiliki hubungan baik dengannya, dalam posisi seperti itu. Dia merasa agak santai karena suatu alasan, melihat Ye Qianyu yang sedang melompat-lompat di rumah tidak jauh dari sana, dia menatap Junsi dan berkata dengan sedikit malu, Saudara Jun. Bisakah kamu pergi dan membantunya dikejar oleh monster-monster ini? Bisa berakibat kematian. Junsi berbalik menggelengkan kepalanya dengan ekspresi pahit di wajahnya dan berkata, Nona Zhao, tolong jangan mempersulit kami. Saudara-saudara hanya bisa melindungi kalian berdua, kami tidak bisa melakukan apapun lagi. Jika Nona Zhao membuat kesalahan karena kami, Tuan Muda akan sangat marah dan menghukum kami. Dia tampak memohon ampun, tetapi sebenarnya dia sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Awalnya, dia tidak tahu identitas alien-alien ini, dan dia menduga bahwa Ye Qianyu sedang melemparinya dengan lumpur. Tetapi pada saat ini, melihat alien-alien ini mengungkapkan warna asli mereka. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, ada kemungkinan bahwa ras alien ini benar-benar rencana cadangan Tuan Muda. Bagaimanapun, semua hal buruk dilakukan oleh alien. Dan orang-orang terbunuh oleh alien apa hubungannya dengan Tuan Mudanya? Jika kita harus mengatakan ras mana yang memiliki hubungan terburuk dengan alien di Bintang Biru, itu adalah keluarga Ye di ibu kota dan klan Namong kuno. Itu adalah musuh bebuyutan yang tidak akan pernah berhenti bertarung. Oh, Xiaoya, apa kau bodoh? Kau masih ingin menyelamatkan Ye Qianyu saat ini? Bajingan kecil ini, kupikir dia tidak tahu berterima kasih sejak awal, dan sekarang setelah bertemu dengannya, aku merasa dia bahkan lebih tidak berperasaan. Apakah kamu lupa bagaimana dia memfitnah Tuan Ye di depan kita barusan? Dia bahkan berpura-pura menjadi manajer Wang, mengambil kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan kita. Dan memfitnah Tuan Ye tanpa henti. Aku pikir orang ini pasti telah melakukan sesuatu yang buruk, bahkan jika dia menjadi sasaran monster-monster ini, dia pantas mendapatkannya. Zhang Lulu meraih Zhao Xiaoya dan menjelek-jelekkan Ye Qianyu dengan gila, matanya dipenuhi amarah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat berharap dia bisa bergegas maju dan memukuli Ye Qianyu bersama para monster dari tampang orang ini. Dia mungkin telah menganggapmu sebagai hidangan telarangnya. Orang ini benar-benar tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu adalah ibu tirinya. Kamu begitu baik pada keluarga Ye dan merawatnya dengan baik. Saat ini, kamu ingin memiliki hubungan yang baik, tetapi kamu dihalangi dalam segala hal. Mengapa dia melakukan itu? Apa tujuannya? Jika dia tidak memiliki motif egois, mengapa dia bersusah payah memfitnah Master Ye dan mencoba menghentikanmu untuk bersama Master Ye?
Demi ayahnya yang tak tahu malu. Rumput di kuburan sudah beberapa meter tingginya. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok dan tidak akan ada hal baik dalam keluarga. Zhao Xiaoya mengerutkan bibirnya, mengerutkan kening, dan tampak sedang memikirkan sesuatu. Meskipun apa yang dikatakan Zhang Lulu tidak enak didengar, ada benarnya juga. Dulu, Ye Qianyu sangat dingin padanya, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Dia bahkan merasa kasihan karena dia menjadi yatim piatu. Tapi sekarang, ketika dia memikirkan gambaran manajer uang, dia tanpa bisa dijelaskan mengembangkan rasa jijik yang kuat terhadap Ye Qianyu. Siapa tahu, Ye Qianyu mungkin benar-benar memiliki ide yang sama seperti yang dikatakan Zhang Lulu. Hanya memikirkan hal ini, Zhao Xiaoya merinding di punggungnya. Beraninya dia. Apapun yang terjadi, Ye Qianyu harus memanggilnya ibu. Juga, Xiaoya, jangan lupa bahwa ketika kita menjadi sasaran monster-monster ini barusan, Ye Qianyu berencana menggunakan kita berdua sebagai perisai dan menggunakan hidup kita untuk mengancam monster-monster ini. Zhang Lulu berada dalam situasi yang menguntungkan dan dia mengalahkan anjing yang tertindas dan terus melakukan koreografi. Monster-monster yang awalnya dalam wujud manusia itu bahkan dengan sengaja menendang Ye Qianyu keluar sebelum menyerang dibandingkan dengan Ye Qianyu, monster-monster ini tampak seperti orang baik. Dan Anda dapat melihat sendiri bahwa Ye Qianyu dengan sengaja mengarahkan monster-monster ini ke tempat-tempat ramai. Dia memiliki mentalitas jahat dan berniat menggunakan orang-orang tak berdosa itu sebagai perisai. Justru monster-monster yang tampak menakutkan ini sangat berhati-hati, takut mereka mungkin menyakiti kita manusia. Zhao Xiaoya melihat ke arah yang ditunjuk Zhang Lulu, dan alisnya semakin berkerut. Sosok Ye Qianyu terus jatuh ke kerumunan dengan sikap yang sangat buruk. Justru monster-monster yang tampak ganas itu terkendali dan tidak berani membunuh lagi. Tanpa sadar, pikiran Zhao Xiaoya berangsur-angsur mendekati Zhang Lulu. Perilaku Ye Qianyu memang terlalu kejam. Bab 1200. Putus dan pergi. Junsi dari utara berdiri di samping, mendengarkan perkataan Zhang Lulu, dan menghela nafas dalam hatinya. Keren. Logika yang sempurna, begitulah seharusnya dijelaskan. Tidak heran Tuan Muda sengaja menempatkan Zhang Lulu di samping Zhao Xiaoya. Tanpa sadar, itu memainkan peran yang begitu besar. Awalnya dia menggerutu dalam hatinya bahwa karena Zhang Lulu punya mantan pacar, dia seharusnya tidak diunggulkan oleh Tuan Muda. Siapa sangka efeknya akan ada di sini? Sayang sekali. Zhang Lulu tidak jelek dan tahu bagaimana cara merawat, tetapi dia terlalu dekat dengan Zhao Xiaoya. Untuk menghindari kecurigaan, dia secara alami tidak akan memiliki kontak dengan wanita seperti itu. Antara Tuan Muda dan kekasihnya, dia dengan tegas memilih Tuan Muda. Mas, Zhao, tempat ini terlalu berbahaya. Bisakah saya membawa Anda pergi? Junsi melihat sebuah Maybach hitam mendekat tidak jauh dari sana. Dan buru-buru membawa Zhao Xiaoya dan Zhang Lulu menjauh dari tempat berbahaya ini. Tidak jauh dari situ Ye Qianyu melihat Zhao Xiaoya pergi, dan terkena cakar serigala iblis saat dia lengah. Seluruh tubuhnya terbang mundur seperti bola meriam, dan melaju di jalan aspal, membajak parit yang dalam di jalan aspal seperti lembu tua membajak ladang. Ye Qianyu memuntahkan seteguk darah hitam, dan tidak diketahui berapa banyak tulang rusuk di dadanya yang patah. Dia dengan cepat menelan pil penyembuh, dan memanjat keluar dari lubang. Berbalik dan berlari merasa sangat marah sial bagaimana orang-orang ini menemukannya bagaimana kau tahu identitasnya. Dia jelas mengenakan topeng, jadi bagaimana alien ini menemukan jejaknya? Belum lagi Zhao Xiaoya dan yang lainnya. Bahkan Ye Qianyu sendiri pada saat ini tidak berani percaya bahwa ras alien ini ada hubungannya dengan Yelang. Dia bisa menipu Zhao Xiaoya, tetapi dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Jika situasinya salah dinilai, sangat mungkin akan berakibat kematian. Keberadaan seperti keluarga Ye di ibu kota tidak akan pernah bergaul dengan ras lain. Kali ini, dia tidak hanya gagal menjebak Yelang, tetapi malah mendapat masalah. Aku tidak tahu apa yang akan Zhao Xiaoya pikirkan tentang dia. Bagaimana dia akan menjelaskannya lain kali? Ye Qianyu ingin meraung ke langit, tetapi selusin monster di belakangnya sudah tiba dan tidak memberinya kesempatan untuk meraung. Kamu hanya bisa menahan kebencian di hatimu. Sangat marah. Keesokan harinya, malam, kerusuhan monster di kota Tianyu diselesaikan secara tidak dapat dijelaskan. Hanya dalam satu hari, berita itu diblokir dan tidak menyebar. Selain kerusakan serius pada jalan-jalan, tidak ada korban jiwa. Namun, beberapa monster dikatakan telah hancur total oleh kekuatan tak dikenal di markas utara ribuan mil jauhnya. Di kamar tidur Kepala Badan Intelijen, Yelang sedang memegang telepon, mendengarkan cerita Zhao Xiaoya, dan terus bersenandung dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia masih mendengarkan. Baru setelah suara Zhao Xiaoya memudar, dia bergumam dengan suara skeptis, jadi menurut apa yang kamu katakan, Ye Qianyu ini juga tahu cara menyamar? Aku bertemu sepupumu di rumah sakit sebelumnya. Dia sangat sopan di depanmu, tetapi begitu kami meninggalkan bangsal, dia menyuruhku untuk meninggalkanmu dengan nada dingin. Mungkinkah dia juga berpura-pura menjadi sepupumu? Sangat mungkin Ye Qianyu berpura-pura menjadi manajer uang. Baik Zhang Lulu maupun aku tidak menyadari bahwa dia terlihat persis seperti dia selain sepupuku, Ye Qianyu. Dan manajer uang semuanya memiliki tinggi badan yang mirip. Sangat mungkin dia berpura-pura menjadi sepupuku. Biasanya, sepupuku tidak begitu dekat dengan keluarga kami. Ada kebencian khusus dalam suara Zhao Xiaoya. Dia tidak menyangka bahwa rencana Ye Qianyu untuk membuat masalah sudah dimulai sejak awal. Bahkan ketika ayahnya sedang menerima perawatan untuk membuatnya meninggalkan Yelang.
Ye Qianyu mendiskreditkan citra Ye Lang di depannya dengan segala cara, bahkan mengabaikan hidup dan mati ayahnya. Orang ini sangat kejiding. Selamat kepada host karena telah mendapatkan nilai penjahat takdir plus 10008 Ding Zhao Xiaoya putri takdir. Dan Ye Qianyu yang merupakan putra takdir memiliki keretakan dan hubungan mereka telah putus. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh nilai penjahat takdir plus 5000000. Mendengar suara perintah sistem di samping telinganya, Ye Lang menarik napas dan menepuk bahu Zujuan dengan lembut dalam pelukannya. Yang terakhir mengerti dan segera mengubah arah bersandar di lengan Ye Lang, menyilangkan kakinya. Posturnya menawan dan itu tidak terduga. Nilai penjahat takdir sebesar 5 juta adalah sesuatu yang bahkan membuat Ye Lang sangat tersentuh saat mendengarnya. Gelombang perampasan wall ini sangat menguntungkan. Tuan Ye Qianyu benar-benar orang jahat. Kamu bahkan tidak tahu bahwa dia benar-benar mengatakan hari ini bahwa monster-monster itu adalah bawahanmu dan bahkan ingin mengancam orang-orang itu dengan nyawa Xiaoya. Suara Zhang Lulu terdengar dari ujung telepon. Dia sengaja muncul di depan Ye Lang, dan pada saat yang sama, dia juga mengungkapkan kesetiaannya. Ye Lang tidak terlalu merasa jijik dengan ini, dan bahkan merasa itu wajar. Anda tahu, dalam plot aslinya, Zhang Lulu adalah seorang penjahat yang materialistis dan terlalu ambisius. Itu seharusnya ditampar wajahnya oleh Ye Qianyu. Akan aneh jika wanita ini bisa akur dengan Ye Qianyu. Jika dia dibiarkan berada di sisi Zhao Xiaoya, dia hanya akan terus melemparkan air kotor pada Ye Qianyu. Baginya, hanya ada manfaat dan tidak ada kerugian. Dia mengobrol dengan Zhao Xiaoya sebentar sampai hatinya yang bermasalah menjadi tenang. Kemudian mereka mengucapkan selamat malam satu sama lain dan menutup telepon. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 10009. Ding, amplifikasi keterampilan pasif diaktifkan. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan nilai penjahat takdir plus 800. Memiringkan kepalanya dan berbisik dengan tatapan linglung, siapa kekasihmu ini? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang dia? Xia akhirnya memiliki kesempatan untuk sendirian denganku saat dia bekerja lembur di lokasi syuting saat ini. Kamu masih mengobrol dengan orang di seberang sana, dan sepertinya kamu sangat menyukai mode ini. Kamu melakukannya dengan sengaja atau itu kecelakaan? Aku menjawab telepon secara tidak sengaja. Dengan sengaja Ye Lang terkekeh dan bercanda lalu menundukkan kepalanya dan mengecup kening Zujuan. Sebagai Kepala Badan Intelijen Utara, dia bersedia memberikan segalanya untuknya. Bisa dibayangkan berapa banyak pengorbanan yang telah dia lakukan. Silangkan kaki Anda dan itu akan terasa sangat halus. Setelah aku pergi, kamu harus meninggalkan wilayah utara bersama Sister Yaya sesegera mungkin. Kamu tidak boleh ikut campur dalam perang antara kedua dunia. Bahkan keluarga Zhu Anda tidak memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Pamanmu memiliki hubungan dekat dengan Sekte Tianxi dan pasti akan ada orang-orang kuat dari Sekte Tianxi yang datang membantu. Jika kamu tetap di sini, itu hanya akan menyebabkan korban yang tidak perlu. Jangan menggangguku. Ye Lang memegang seragam yang telah Zujuan ubah khusus untuknya dengan satu tangan dan memberinya instruksi lembut. Aku tahu. Zujuan mengerutkan bibirnya yang cerah dan menggoda dan bergumam dengan genit. Dia tampak tidak yakin, tetapi dia sebenarnya merasa hangat di dalam. Ye Lang tidak hanya peduli tentang keselamatannya, tetapi juga memberi pil tingkat surgawi kepada pamannya karena dia hanya seseorang seperti dia yang tahu cerita sebenarnya, yang tahu betapa berharganya itu. Ye Lang telah melakukan begitu banyak untuknya, bagaimana dia bisa memiliki keberanian untuk terus mengejar impian sekolah menengahnya? Betapa indahnya hidup dengan kata-kata Ye Lang. Istirahatlah sedikit lebih lama. Ye Lang menguap, merasa mengantuk. Dia berpikir dalam hati bahwa dia sudah meninggalkan para pangeran dan putri itu sendirian untuk waktu yang lama. Tidak ada gunanya membiarkannya menggantung untuk sementara waktu. Bab 1201 Hu Bingqin. Badut itu ternyata adalah aku. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Langit dipenuhi awan kemerahan dan kabut ungu. Di hutan yang lebat, ada gumpalan udara dingin yang secara bertahap dipaksa mundur. Beberapa sosok aneh bersandar di pohon dengan bosan, mata mereka penuh ketidakpedulian. Akiu, sang pangeran serigala, bersin. Menggosok hidungnya yang hitam tajam, memegang kelinci liar hitam yang hangus di tangannya, berjalan ke arah Hu Bingqin dan Yi Ke dengan sikap menjilat, dan berkata sambil menyeringai. Ke Bingqin, kalian belum makan selama 2 hari, kalian pasti sangat lapar kan? Ini adalah mangsa yang pangeran ini tangkap khusus untuk kalian, ayo cicipi. Yi Ke melirik sekilas. Kelinci itu dipanggang seperti arang, sangat berbeda dengan makanan yang dibuat oleh nona muda sampai-sampai dia ingin muntah. Dia menggelengkan kepalanya dengan cepat dan menolak dengan jijik. Aku tidak mau memakannya. Hu Bingqin bahkan tidak repot-repot melihat pangeran serigala. Matanya yang menawan dipenuhi amarah dan dadanya naik turun karena berang. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan meninju pohon kuno di belakangnya Bang. Sebuah pohon besar yang bisa dipeluk oleh 2 orang hancur oleh kekuatan brutal dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk. Ye Lang adalah pria yang sangat tercela, dia tidak menepati janjinya. Manusia seperti itu sama sekali tidak layak untuk kita percayai. Mereka bilang hanya butuh 1 hari, tapi ini sudah hari ketiga dan aku belum melihat 1 orang pun. Kita ini siapa? Dia seenaknya meninggalkan kita di sini. Meninggalkan kita sendirian, mengira kita takut padanya dan tidak berani melarikan diri. Kapan Hu Bingqin pernah menderita ketidakadilan seperti itu? Di klan rubah. Bahkan Ratu tidak bertingkah anggun di depannya. Alih-alih, dia mencoba segala cara untuk memainkan kartu emosional dengannya dan menjaga hubungan dengannya melalui darah. Akibatnya, di depan Ye Langxie seperti orang yang bisa dibuang begitu saja, dibuang dan diabaikan Bingqin.
Jangan bicara omong kosong jika dia mendengarmu. Itu akan menjadi bencana bahkan para demigod dari klan serigala iblis kita tidak bisa membuat gelombang di depan orang itu. Apalagi kita yang berada di peringkat surgawi, selain itu dia sudah pergi selama 3 hari, kita benar-benar tidak berani melarikan diri. Pangeran Serigala menghiburnya dengan serius. Alih-alih merasa jijik dengan Yelang, dia malah merasa lebih berterima kasih padanya setelah datang ke Bintang Biru. Meskipun dia selalu dilindungi oleh para demigod, dia hanya bisa mendominasi wilayah kecil klan serigala iblis bahkan ketika dia pergi makan, dia harus dengan hati-hati menyembunyikan identitasnya. Karena takut dia akan ditemukan dan menjadi sasaran sekte-sekte tersembunyi Bintang Biru. Setiap hari dia hidup dengan sekelompok serigala iblis yang kuat di tingkat semi-dewa dan dia bahkan tidak bisa melihat serigala betina. Jika bukan karena Yelang, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menghabiskan setiap hari bersama Yi Ke'er dan Hu Bingqin? Kau tahu, dalam waktu kurang dari 3 hari. Yi Ke'er mengucapkan 6 kalimat kepadanya, Hu Bingqin bahkan meliriknya setidaknya 3 kali dengan cara licik. Hu Bingqin pikir dia menyembunyikannya dengan baik. Tetapi sebenarnya dia sudah melihat melalui dirinya. Saya hanya menginginkan wajahnya yang tampan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi, dia juga tidak mengungkapkannya. Karena Yi Ke'er ada di sana, dan jika dia terlalu dekat dengan Hu Bingqin, dia mungkin membangkitkan kecemburuan Yi Ke'er ketika tidak ada seorang pun di sekitar. Dia pasti akan menanggapi perasaan Hu Bingqin. Bagaimanapun juga, Anda adalah pangeran dari klan serigala iblis. Anda begitu takut pada manusia ini seperti harimau. Tidakkah menurut Anda itu memalukan bagi klan serigala iblis Anda? Ada kemarahan di mata Hu Bingqin. Semakin aku melihat pangeran serigala ini, semakin menjijikkan perasaanku. Jika dia bukan raja serigala dari klan serigala iblis, satu-satunya dari jenisnya, dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Dalam 3 hari terakhir, tatapan yang diberikan pangeran serigala padanya sangat panas. Serakah dan telanjang yang membuat bulu kuduknya merinding di punggungnya. Ada 3 kali ketika aku memiliki keinginan untuk menghapusnya. Wajah tidak sepenting hidup. Ayahku berkata bahwa selama aku bisa menyelamatkan nyawaku, tidak masalah bahkan jika aku menjadi antek umat manusia. Selama dia bisa menyelamatkan nyawanya, dia akan menemukan cara untuk menyelamatkanku. Pangeran serigala terkekeh, dengan kepala serigala dan gigi yang menyeringai. Aku sama sekali tidak marah. Dapat dilihat bahwa Hu Bingqin dengan sengaja memprovokasi dia untuk menarik perhatiannya. Aku hanya ingin dia melihatku beberapa kali lagi. Dia mengerti pikirannya sejernih cermin. Klan serigala iblis memiliki seorang pangeran sepertimu. Mereka pasti akan jatuh ke jurang yang tak berujung di masa depan. Cepat atau lambat, klan serigala iblis akan menjadi ras bawahan dari alam lain. Ada ketidakpedulian di mata Hu Bingqin dan dia mencibir pangeran klan serigala iblis. Klan rubahku selalu kuat dan tidak pernah tunduk pada ras manapun. Baik itu yang kuat dari ras lain atau dewa-dewa manusia ingin menjadikan klan rubahku sebagai pengikut hanyalah angan-angan. Bahkan Yelang tidak bisa mendikte klan rubahku. Begitu kata-kata itu keluar, tidak jauh dari sana, Yelang datang perlahan, wajahnya sedikit pucat. Dia mencubit punggung bawahnya dengan satu tangan, menegakkan punggungnya, dan memutarnya sedikit sambil meregangkan diri. Yi Ke'er berlari kecil ke sisi Yelang dan mengeluh dengan lancar dalam bahasa suku Yi. Dalam 3 hari terakhir pangeran dari suku Tongtian Mokui mengatakan 3 hal buruk tentangmu. Pangeran dari suku Huoliehu mengatakan 5 hal buruk tentangmu dan Hu Bingqin mengatakan 983 hal buruk tentangmu. Tapi pangeran serigala itu sangat menyebalkan, tetapi dia tidak pernah mengatakan satu kata pun yang buruk untuk memfitnahmu di belakangmu. Hu Bingqin mengerutkan kening meskipun dia tidak mengerti bahasa Yi Ke'er, dia bisa menebak bahwa dia sedang mengeluh di belakangnya dia dengan marah menegur. Yi Ke'er adalah putri kecil dari klan sayap. Bagaimanapun juga, apakah kamu tidak malu untuk begitu terbuka hati kepada manusia dan bersedia tunduk di hadapannya? Yi Ke'er memutar matanya. Memalukan? Apa yang memalukan? Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa yang baik padanya? Ada begitu banyak pengkhianat di klan sayap. Sekarang di Blue Star Sea hanya percaya pada Yelang. Meskipun di permukaan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan para pangeran dan putri ini, dalam beberapa hari terakhir, dia sebenarnya selalu waspada di dalam hatinya. Setelah mengalami pengkhianatan sebelumnya, dia tahu betapa sengsaranya hal itu. Sama seperti para pangeran dan putri ini, di permukaan mereka dipaksa untuk patuh. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang yakin dalam hati mereka dan mereka semua memiliki niat jahat. Bagaimana jika Yelang tidak hati-hati dan tertipu oleh orang-orang ini? Betapa sedihnya nona muda itu jika dia tahu, kamu tampak sangat tidak puas denganku. Yelang menatap wajah menawan Hu Bingqin dengan tertarik dan menggodanya dengan main. Hu Bingqin memasang wajah dingin dan mendengus acuh tak acuh. Aku tidak pernah memiliki kesan yang baik pada orang yang tidak menepati janji mereka. Selain itu, aku tidak percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membuat semua ras kami meninggalkan aliansi mereka dan berdiri bersamamu manusia. Bahkan jika kamu ingin membunuh kami tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Namun, kamu ingin kami menjadi patuh seperti Yi Ke'er, yang hanyalah angan-angan, Bingqin. Apa yang kamu katakan itu salah. Pangeran serigala berjalan ke sisi Yelang dengan gembira dan berkata dengan nada menjilat, senior, kakak. Selama Anda bisa menyelamatkan hidup saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Jangankan menunggu selama 2 hari 3 malam, bahkan jika itu membutuhkan waktu 30 tahun. Pangeran ini tidak akan pernah mengeluh. Bab 1202 Hu Bingqin dalam masalah. Pangeran dari suku Tongtian Mokui dan Pangeran Huoliehu melirik Hu Bingqin dan mendekat ke Yelang dengan mengerutkan kening sambil berkata dengan canggung. Senior, maaf, di sini benar-benar terlalu dingin. Kami sedikit tidak sabar menunggu, jadi kami mengeluh.
Tapi kami berjanji bahwa kami sama sekali tidak memiliki pikiran lain, apalagi melarikan diri. Jika Anda tidak percaya pada saya, Anda bisa pergi bertanya pada Yi Ke'er. Pangeran dari suku Tongtian Mokui menunjuk Yi Ke'er dan menyatakan kesetiaannya. Pangeran dari suku Harimau Api mengangguk dengan berat. Aku juga. Yi Ke'er menanggapi tatapan Yelang dan mengangguk menjelaskan. Memang benar begitu, mereka tidak berbohong. Yelang mengulurkan tangannya dan mengusap kepala kecil Yi Ke'er, lalu menoleh dan melihat Hu Bingqin yang tampak sangat jijik padanya tidak jauh dari sana. Dan mencibir, karena klan rubahmu begitu mulia, maka kami manusia tidak akan bekerja sama dengan klan rubahmu. Pergi sana, aku akan membiarkanmu pergi dari sini. Kau tidak akan membunuhku. Ada ketidakpercayaan di mata Hu Bingqin yang menawan ketika Yi Ke'er bercerita dia merasa bahwa hidupnya akan segera hilang. Aku tidak pernah menyangka bahwa Yelang tidak hanya tidak menghukumnya tetapi membiarkannya pergi ini sungguh tidak terbayangkan. Yelang mengabaikan Hu Bingqin, dia mengangkat tangannya dan menggulungnya lapisan energi dan darah berkabut mengangkat Yi Ke'er dan beberapa alien lainnya ke udara dan kemudian dengan cepat bergegas menuju arah yang tetap. Di hutan yang lebat, tetesan embun kristal meluncur turun dari cabang dan daun, menetes ke belakang leher Hu Bingqin, dan mengalir turun di sepanjang kulit kristalnya. Rasa dingin yang ekstrim membuatnya menggigil dan membangunkannya dari lamunannya. Yelang pergi bahkan tanpa menoleh padanya, dan dia pergi dengan santai bersama Pangeran Serigala dan beberapa lainnya. Mungkinkah orang ini benar-benar memiliki rahasia besar yang bisa menggerakkan klan Serigala Iblis hingga melanggar perjanjian? Hu Bingqin mengerutkan bibirnya yang cerah dan menggoda dan mengatupkan gigi peraknya. Melihat sosok beberapa orang yang menghilang, hatinya penuh kebingungan, tetapi akhirnya dia tidak bisa menghentikan rasa ingin tahunya. Dia menghentakkan kakinya, dan ekor rubah berbulu lebar di belakangnya berdiri, dan dia bergegas dengan marah ke arah Yelang dan yang lainnya. Setelah beberapa jam, Hu Bingqin mencium aroma Yelang dan yang lainnya dan memasuki penghalang khusus. Itu disebut penghalang. Tetapi lebih seperti makam besar yang tersembunyi oleh penghalang. Di makam besar ini, Hu Bingqin menghadapi jebakan dan plot yang tak terhitung jumlahnya, dan dipenuhi luka. Jika dia tidak melepaskan kekuatan rubah ekor 8, dia pasti sudah mati di sini bahkan pada alam surgawinya. Setelah menghindari jebakan dan rencana tersebut, bahkan sebelum Hu Bingqin bisa menghela napas lega, dia dikelilingi oleh sekelompok zombie yang tampak seperti boneka. Jika mereka adalah zombie biasa, dia bisa menghancurkan ribuan dari mereka hanya dengan lambaian tangannya. Namun, meskipun jumlah zombie di makam ini tidak banyak, hanya ratusan, yang terlemah semuanya berada di puncak reng bumi, dan ada banyak di reng surga. Dengan kekuatannya sangat sulit untuk melawan zombie-zombie ini. Luka-luka di tubuhnya secara tragis bertambah parah lagi ketika dia dikepung oleh zombie ketika dia pikir dia akan mati. Dia secara tidak sengaja memasuki gua khusus secara kebetulan saya akhirnya menyingkirkan zombie mengerikan itu panggil. Hu Bingqin menghela napas, mengeluarkan beberapa pil penyembuh, menelannya dengan cepat, dan memulihkan kekuatannya yang hilang. Mata menawannya melihat sekeliling di gua yang sempit. Gua ini sangat aneh, dengan banyak stalaktit terbalik yang tampaknya memiliki pengekangan alami pada zombie. Saat menyentuh stalaktit ini, para zombie akan secara tidak sadar mundur, memberinya kesempatan untuk menarik napas. Sial. Pasti orang itu Yelang yang sengaja melakukan penyergapan. Tidak nyaman baginya untuk menuntut nyawaku di depan umum karena dia khawatir identitas aslinya akan terungkap di depan Pangeran Serigala dan alien lainnya. Itu sebabnya dia sangat munafik dan memanfaatkan rasa ingin tahuku untuk menjebakku ke dalam situasi mematikan ini. Sayangnya, dia tidak menyangka bahwa klan rubah kami memiliki keberuntungan yang kuat dan dapat melarikan diri secara kebetulan bahkan dalam situasi yang mematikan ini. Ada kebencian di mata Hu Bingqin. Di sini dia hanya perlu beristirahat sebentar untuk memulihkan kekuatannya. Saat itu, ketika kamu meninggalkan gua, jangan bertarung sampai mati. Cepat singkirkan zombie-zombie itu dan tinggalkan tempat ini. Dia harus bergegas kembali dan memberitahu ras lain identitas Yelang yang sebenarnya. Meskipun beberapa pangeran dan putri tertipu, mereka hanya membutuhkan dia untuk mengungkap wajah asli Yelang. Sama sekali tidak mungkin beberapa ras akan mempercayai omong kosong Yelang. Selama masa pemulihan, lapisan kabut secara bertahap mulai naik di dalam gua. Hu Bingqin mendongak dengan kaku melihat kabut yang terus meluap dari stalaktit. Dia merasakan napasnya menjadi semakin cepat. Dia ingin bangun, tetapi mendapati bahwa seluruh kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya. Kabut ini beracun. Sialan, kupikir aku sudah lolos dari sarang harimau, tetapi siapa sangka aku malah masuk ke sarang serigala. Pada saat ini, Hu Bingqin, yang berada di alam tingkat surgawi, tidak memiliki kekuatan sama sekali dan bahkan tidak bisa berdiri. Bahkan penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur dan dia bisa merasakan kekuatan hidupnya memudar dengan cepat. Ketika dia akan mati, Hu Bingqin menghabiskan sisa kekuatannya dan berteriak dengan menyedihkan, Yelang, klan rubahku dan kamu seperti air dan api. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan pernah menjadi rubah lagi. Gadis rubah berekor 8 yang mulia dan sombong setelah menghabiskan kekuatan terakhirnya, akhirnya pingsan dengan enggan di gua sempit tanpa sisa kehidupan. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tetapi ketika Hu Bingqin bangun lagi, dia sudah berada di area terbuka. Dia membuka matanya yang menawan dengan bingung. Dan bisa melihat meja kayu mewah tidak jauh dari sana. Berbagai macam makanan lezat ditempatkan di atas meja kayu. Pangeran dari suku Tongtian Mokui dan pangeran dari suku Wolyehu sedang menikmati makanan di meja.
Bahkan Yi Ke'er dan Yelang sedang makan malam. Dia dalam suasana hati santai dan riang tanpa menunjukkan tanda-tanda panik. Tetapi ketika Hu Bingqin melihat sekeliling, tempat ini jelas merupakan makam yang sama yang penuh bahaya dan masih berada di dalam penghalang. Dia mengepalkan tinjunya merasa tidak rela tetapi harus mengakui bahwa dia memang diselamatkan oleh Yelang. Hu Bingqin dengan lemah bangkit dari tanah menatap Yelang yang sedang menyesap anggur merah dengan mata yang menawan dan berkata dengan lembut, aku berutang nyawa padamu. Inilah yang aku Hu Bingqin utangkan padamu ini tidak ada hubungannya dengan klan rubah. Yelang menyesap anggur merah, meletakkan kembali pialanya di atas meja, menoleh dan melihat ke arah Hu Bingqin, menggelengkan kepalanya dengan tenang dan berkata, kamu salah, aku tidak menyelamatkan hidupmu. Ketika aku mendengar raunganmu dan bergegas menghampirimu, kamu sudah mati karena racun itu. Kamu benar-benar sudah mati. Hu Bingqin mengerutkan kening, matanya penuh kebingungan. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah dia berdiri di sini dengan baik-baik saja? Aku bisa menyentuh kulitmu dan merasakan suhu tubuhmu. Ini bukan roh istimewa. Apa artinya? Ekor rubah berbulu di belakang Hu Bingqin bergoyang, seputih salju dan lembut, dan ada kebingungan di mata menawannya. Bab 1203 Hu Bingqin merasa dirugikan ya. Bukankah Hu Bingqin berdiri di depan kita hidup dan sehat? Jika mereka semua mati, bagaimana mereka bisa dihidupkan kembali? Bahkan jika kita menggabungkan kekuatan beberapa suku, kita tidak dapat menghidupkan kembali suku rubah yang mati. Mungkinkah Anda senior bahkan dapat menghidupkan kembali rubah yang mati? Aku juga penasaran. Tong Tian Mokui dan Pangeran Huo Liehu menatap Yelang dengan bingung. Yi Ke'er mengedipkan mata berairnya yang besar dan kepalanya yang kecil dipenuhi dengan kebingungan besar. Setelah suku rubah melampaui 7 ekor, mereka memiliki beberapa bakat bawaan khusus. Misalnya, Anda memiliki 7 nyawa lebih banyak daripada suku rubah lainnya. Kau punya total 8 nyawa, tapi sayangnya, kau sudah mati sekali di gua itu barusan. Jika aku tidak menarikmu keluar, ketujuh nyawamu yang tersisa akan terulang 7 kali dengan cara yang sama seperti yang pertama. Jika kau berutang padaku, kau tidak berutang 1 nyawa padaku, kau berutang 7. Apakah kau mengerti? Yelang memiliki senyum di wajahnya dan tatapan genit di matanya. Hu Bingqin ingin mencari ikan di air keruh. Orang lain bisa mengabaikan kebencian mereka terhadapnya, tetapi mereka tidak boleh meremehkan kebaikannya. Jelas 7 nyawa diselamatkan, tetapi Hu Bingqin dihitung sebagai salah satunya. Jadi bukankah itu berarti 6 hilang? Yelang tidak bersedia melakukan bisnis ini 8 nyawa. Hati Hu Bingqin bergetar, dia mengenakan pakaian yang lebar. Rok ketat dengan pola emas gelap di belakangnya, ada 8 ekor rubah berkembang seperti payung yang sedikit meregangkan ujung roknya menjadi sebuah busur. Warnanya putih bersih dan warnanya lembut, namun, di antara 8 ekor rubah meskipun salah satunya berwarna cerah. Ada perbedaan warna yang jelas dibandingkan dengan 7 lainnya, tentu saja, nama Yajo dan ekor 8 terkait erat. Hu Bingqin terkejut dengan senang hati. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki 8 nyawa. Pada saat yang sama, saya merasa sangat menyesal karena saya kehilangan hidup saya tanpa menyadarinya. Sungguh sayang. Kamu tidak perlu terlalu cepat senang. 8 nyawamu tidak berbeda dari 1 nyawa di hadapanku. Melihat dari sikapmu yang terkejut, sangat mungkin Ratu Suku Rubah belum memberitahumu rahasia ini. Memang, jika aku memberitahumu, itu akan membuatmu meremehkan pentingnya hidup. Jangan lupa. Jika aku tidak mendengar lolonganmu barusan, kamu pasti sudah kehilangan nyawamu di gua itu. Yelang dengan sengaja menekankan bahwa dia menyelamatkan 7 nyawa, bukan hanya 1. Mustahil Ratu Rubah tidak mengetahui rahasia 8 ekor rubah. Mengingat karakternya yang licik, jelas bahwa dia sengaja menyembunyikannya. Dengan cara ini, Hu Bingqin tidak akan membenci hidupnya sendiri. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa 8 nyawa bertentangan dengan kehendak surga. Namun, itu tidak sehebat dan terkalahkan seperti yang dibayangkan. Sama seperti di gua tadi, jika Hu Bingqin yang sekarat tidak diselamatkan oleh orang luar. 7 nyawa yang tersisa akan hilang sepenuhnya. Bakat semacam ini mungkin sedikit merepotkan bagi orang lain, tetapi bagi Yelang, itu tidak masalah sama sekali. Seberapa kuat vitalitas Soui, kepalanya sudah dipenggal selama beberapa hari berturut-turut, jadi dia pasti akan mati, bukan? Untuk seseorang seperti Hu Bingqin, paling banyak hanya butuh 8 tebasan. Tidak, sekarang hanya butuh 7 tebasan untuk membunuhnya. Begitu. Hu Bingqin menarik kembali 8 ekornya, mengerutkan hidungnya, dan tampak sedikit jelek. Siapapun akan tidak senang jika mereka merasa berutang 7 nyawa kepada Yelang tanpa alasan yang jelas. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa bakatnya masih memiliki batasan yang besar. Jika kita pernah bertemu musuh yang tak terkalahkan. Dan jika aku bisa membunuhnya pertama kali, aku tentu saja bisa membunuhnya untuk ke-8 kalinya juga. Kecuali orang lain tidak tahu bahwa dia memiliki 8 nyawa, tetapi sekarang. Berita itu telah menyebar. Tidak hanya Yelang yang tahu tentang itu, tetapi bahkan para pangeran dan putri dari klan Tong Tian Mokui mengetahuinya dengan baik. Hufat. Hu Bingqin menghela napas, dan emosinya yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Kemudian dia menatap Yelang dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu berada di alam apa? Makam ini penuh bahaya, tetapi kamu masih belum ternoda debu. Berbahaya, serius? Yi Ke'er memiringkan kepalanya. Jelas tidak tahu apa yang Hu Bingqin bicarakan. Apa yang berat? Pangeran dari suku Tong Tian Mokui menoleh dan menatap harimau api. Huo Liehu menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku tidak tahu, apa hubungannya ini dengan bahaya? Ini juga makam besar. Kita di sini untuk mencari peluang.
Jadi bagaimana ini bisa berhubungan dengan bahaya? Mata Hu Bingqin penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia bertanya dengan ragu, apakah kamu menemui bahaya di jalan ke sini? Senjata-senjata tersembunyi itu dapat membunuh orang di tingkat surgawi, dan tingkat terendahnya adalah mayat hidup di puncak tingkat bumi. Akhirnya ada kabut beracun yang membuat orang kehilangan kekuatan tanpa menyadarinya, apakah kamu belum pernah menghadapinya? Pangeran dari suku Tongtian Mokui menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum pernah menghadapi hal-hal yang kamu sebutkan. Kami hanya mengikuti senior dan masuk dalam sekejap mata. Kamu sudah banyak bicara, apa kamu tidak haus? 9 buah kenari yang direkomendasikan oleh para senior rasanya cukup enak, maukah kamu minum? Tongtian Mokui merasa kasihan pada Hu Bingqin ketika dia melihat betapa sengsaranya dia. Dia mengambil sekaleng 9 kacang walnut dan menyerahkannya padanya sebagai undangan dengan itikat baik. Lidah bebek pedas ini rasanya cukup enak, tetapi porsinya terlalu kecil. 100 buah saja tidak cukup untuk sekali gigit, dan butuh waktu lebih lama untuk memisahkannya daripada memakannya. Huo Liehu memegang sepiring lidah bebek yang belum dibungkus dan menatap Hu Bingqin dengan murah hati. Hu Bingqin membuka mulutnya dan melihat kedua pangeran asing yang makan dan minum dan menjalani kehidupan yang riang. Namun, dia terus berjuang untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya dan putus asa seperti itu. Bahkan sebuah nyawa pun hilang. Jika Ye Lang tidak menyelamatkannya, akan menjadi pertanyaan besar apakah dia bisa berdiri di sini hidup-hidup. Ketika aku memikirkannya, aku merasa sangat tertekan. Ye Lang tidak lupa untuk menusuk hati Hu Bingqin, seolah-olah dia telah mengambil hatinya dari dadanya, membuat luka berdarah di sana. Dan menaburkan garam kasar di atasnya, kau, gadis rubah berekor 8, benar-benar tidak peduli dengan hidupmu. Sudah kubilang untuk pergi, kenapa kau bersikeras datang ke tempat ini untuk mati? Jika kau ingin datang, katakan saja padaku. Bukannya aku tidak akan setuju. Jika kamu tidak memberitahuku bagaimana aku tahu kamu ingin datang lihat sekarang aku tidak mendapatkan apa-apa dan kehilangan nyawaku sungguh sayang. Hu Bingqin merasa sangat sedih dan gugup, dan bertanya dengan nada agak malu, apakah hilangnya nyawa rubah ekor 8-ku akan berdampak pada bakatku di masa depan? Sungguh lelucon bahwa dia, gadis rubah berekor 8 yang terhormat, tahu lebih sedikit informasi tentang ekor 8 daripada manusia. Ketika kamu menemui masalah, kamu harus meminta bantuan manusia. Ye Lang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Ini tidak berpengaruh. Ini tidak akan menghalangi latihanmu di masa depan dengan cara apapun. Itu bagus. Aku Hu Bingqin yang berutang 7 nyawa padamu. Suatu hari aku akan membalas budi ini padamu. Selamat tinggal. Hu Bingqin membungkuk pada Ye Lang dan berbalik untuk pergi. Bab 1204 Serigala Iblis berkepala 3 menyerah. Dia siap untuk tidak memasuki gua. Dengan kekuatannya saat ini, dia lebih dari mampu untuk melarikan diri dari pengepungan zombie. Kembali melalui rute yang sama. Senjata tersembunyi yang langsung menembak itu menjadi tidak efektif. Bahkan jika dia terluka, dia tidak akan pernah berutang budi pada Ye Lang lagi. Bahkan jika Hu Bingqin kehilangan nyawanya lagi hari ini, setelah dia keluar, dia dicabik-cabik oleh zombie. Bahkan jika ditusuk dengan lubang oleh senjata tersembunyi, itu tidak akan pernah berhubungan dengan manusia lagi. Hu Bingqin berbalik dengan tegas, berjalan dengan tekad, merasa sangat marah, dan hanya ingin pergi. Hati-hati saat pergi. Ketika kamu datang, kamu bahkan belum melewati sepertiga jalan di dalam makam ini. Bahkan jika kamu dapat menghindari sepertiga pertama kesulitan dengan keluar dari sini. Masih ada 2/3 yang menunggumu. Kamu hanya punya 7 nyawa untuk dihidupi, jadi santai saja. Ye Lang mengingatkan dengan ringan. Mengangkat gelas anggur merah, dan mendentingkan 9 buah kenari dengan Tongtian Mokui yang hampir berubah menjadi biji melon susu. Hu Bingqin berbalik dan mengambil beberapa langkah sebelum langkah teratainya berhenti sedikit, dan dia tetap di tempatnya setidaknya selama 3 napas. Dia menghadapi Ye Lang dengan sikap sembrono mundur beberapa langkah lalu berbalik memasang wajah tegas dan duduk di meja tanpa peduli. Yi Keer memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu mengapa kamu tidak ingin pergi. Sudut mulut cantik Hu Bingqin berkedut berjalan pergi kemana. Awalnya dia berpikir bahwa dia sangat menyadari bahaya di makam dan bahwa dia hanya perlu menghindarinya atau menerobosnya dengan paksa. Setidaknya dia akan bisa melarikan diri dengan luka serius. Namun sekarang dia tahu bahwa dia baru berjalan sepertiga dari jarak tersebut, dan 2/3 sisanya masih berbahaya dan dia tidak tahu seberapa berbahayanya mereka. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa masuk dengan paksa? Ketujuh nyawaku ini susah payah didapatkan. Jika aku benar-benar kehilangan semuanya di sini, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Aku kehilangan nyawaku, tapi aku masih berutang budi padamu. Kesepakatan semacam ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah klan rubah. Lagi pula, aku sudah berutang budi kepada 7 orang, jadi tidak masalah untuk berutang satu lagi. Adapun pikiran-pikiran saya sebelumnya, jangan dipikirkan. Jika kamu tidak memikirkannya, mungkin kamu masih memiliki 8 nyawa. Di mana Pangeran Serigala? Mengapa aku tidak bisa melihat Pangeran Serigala? Hu Bingqin sedikit terkejut setelah pergi begitu lama-lama tidak ada celotehan Pangeran Serigala di telinganya. Dia benar-benar tidak menyangka. Pada saat yang sama dia juga sengaja mengubah topik pembicaraan jika tidak dia akan merasa tidak nyaman dan malu ditatap oleh 3 orang dari ras yang berbeda. Aku sedang mandi di sana. Senior itu berkata bahwa seorang senior dari klan Serigala Iblis ditindas di bawah kolam dan semua darah serta esensinya telah menyatu ke dalam air. Jika Pangeran Serigala dapat menyerap esensi dan darah dari tetua klan Serigala Iblis, itu akan menjadi kesempatan besar. Jika kamu bisa mendapatkan kesempatan yang begitu besar, kamu pasti akan melambung ke surga. Sayangnya, jika pendahulu saya dari klan Tongtian Demon Kui telah meninggal, mereka pasti sudah menjadi debu sejak lama.
jika saya bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Kata-kata pendahulu akan sama berharganya dengan emas dan batu giok. Tong Tian Mokui menatap air kolam yang gelap gulita dengan iri. Huo Liehu juga menghela napas, aku juga. Bing Qingyou merindukanku setelah tidak melihatku hanya untuk waktu yang singkat. Tidak jauh dari sana, ada kolam hitam besar yang penuh dengan air hitam berkilauan. Ada pesona aneh yang muncul di dalamnya. Pangeran Serigala menjulurkan kepala putihnya keluar dari air kolam, menciptakan gelombang ombak hitam, dan dia menatap Hu Bingqin dengan gigi terbuka. Kemudian kepala putih itu menyusut kembali ke dalam kolam dan kepala hitam muncul lagi. Pangeran ini juga merindukanmu. Senior, kamu benar-benar memiliki kesempatan besar. Bahkan esensi darah ayahku tidak sekuat ini. Kepala hitam itu masuk kembali. Dan kepala hitam putih lain muncul. Bahkan jika kamu membunuh ayahku dan mentransfer semua darahnya kepadaku, tidak mungkin bagiku untuk menjadi serigala iblis berkepala 3, spesies serigala iblis yang mulia dan berharga. Tindakan Pangeran Serigala membuat ketiga alien yang duduk di meja terlihat ngeri. Desi serigala iblis berkepala 3, ini sebenarnya serigala iblis berkepala 3. Tong Tian Mokui terengah-engah dan gemetar tanpa sadar. Dia menatap Huo Laihu dengan ngeri di matanya. Apakah kamu tahu apa itu serigala iblis berkepala 3? Aku tidak tahu. Huo Liehu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menatap Tong Tian Mokui. Kamu tahu. Tong Tian Mokui menyadari kesalahannya, menggaruk kepalanya dengan cabang. Dan menggelengkan kepalanya dengan canggung. Aku juga tidak tahu. Kamu tidak tahu kenapa kamu begitu terkejut. Kupikir itu adalah ras yang hebat dan mulia. Huo Liehu memutar matanya dan mengerutkan kening dengan erat. Itu melengkapi kata raja di atas kepala. Bau kura-kura bertiup di wajahku. Serigala iblis berkepala 3 telah muncul dalam kitab klasik klan rubah. Dahulu kala ia adalah raja serigala dari klan serigala iblis puluhan ribu tahun yang lalu. Pada saat itu, raja serigala iblis berkepala 3 sangat kuat sehingga ia memiliki sedikit saingan di alam para dewa. Pada saat yang tepat. Bahkan dengan raja rubah berekor 6 yang bertanggung jawab, klan rubah tidak sebanding dengan klan serigala iblis. Namun, menurut catatan sejarah, raja serigala iblis berkepala 3 menghilang di beberapa titik dan tidak pernah terlihat lagi. Tanpa diduga, dia mati di bintang biru. Dan esensi darahnya setelah kematian diperoleh oleh pangeran dari klan serigala iblis secara kebetulan. Hu Bingqin adalah gadis rubah berekor 8 dari klan rubah dan statusnya belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Tidak ada larangan baginya atas banyak rahasia. Selama dia ingin tahu, bahkan Ratu Rubah akan menemukan cara untuk memuaskannya. Luasnya pengetahuannya jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan Tong Tian Mokui dan Huo Liehu. Serigala iblis berkepala 3 itu sangat mengerikan. Jika pangeran serigala menyerap esensi darahnya, apakah itu akan menyebabkan dia kehilangan kendali? Yi Keer memandang Ye Lang dengan sedikit khawatir, dan diam-diam berkomunikasi dengannya dalam bahasa klan sayap. Begitu dia selesai berbicara, seluruh makam mulai bergetar hebat, dan bahkan meja kayu mulai bergetar. Bumi bergemuruh. Dan stalaktit yang tak terhitung jumlahnya di bagian atas gua pecah akibat getaran, seperti lembing yang menusuk lurus ke tanah. Retak. Tanah retak, dan retakan seperti sarang laba-laba mulai menyebar padat ke segala arah. Air di kolam hitam tidak jauh dari sana tampak mendidih, dengan gelembung padat terus-menerus bergulung-gulung. Pangeran Serigala, yang berada di antara mereka, tertawa liar dan bersemangat. Pangeran ini telah membuat terobosan pangeran ini benar-benar telah membuat terobosan langsung dari tahap awal tingkat surgawi ke alam demigod. Esensi darah yang mengerikan pangeran ini merasa seperti memiliki kekuatan tak terbatas seolah-olah dia dapat membunuh seorang demigod dari sekte tersembunyi dengan satu pukulan. Di depan Ye Lang dan beberapa alien pangeran serigala melompat keluar dari kolam hitam tertawa liar dan arogan. Begitu dia mengatakan ini, dia memperhatikan tatapan menyelidik Ye Lang dan berhenti tepat waktu. Tapi sudah terlambat, sebuah tangan besar yang terbuat dari darah dan energi jatuh dari langit. Pangeran serigala, yang penuh dengan aura maniak seorang demigod, ditampar ke tanah oleh telapak tangan berdarah seperti anjing mati, meninggalkan lubang yang dalam dengan satu tubuh dan 3 kepala. Senior, aku tahu aku salah. Aku membunuh harimau menyala dengan satu pukulan, bukan manusia. Klan serigala iblis tidak akan pernah memiliki pikiran tentang manusia lagi. Pangeran serigala itu meraung meminta bantuan di lubang yang dalam bab 1205 kesetiaan pangeran serigala keberadaan Ye Qianyu 2 dalam 1. Dia tidak pernah berpikir untuk melawan Ye Lang Hei hanya berbicara dengan arogan karena kebiasaan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa serigala iblis berkepala 3, yang berada di tingkat setengah dewa, akan begitu rentan di depan senior. Kekuatan senior sungguh di luar jangkauan serigala. Pangeran serigala dipenuhi dengan kejutan yang tak dapat dijelaskan, dan pikiran untuk melawan yang tidak pernah muncul di benaknya benar-benar padam. Kau pandai membual, bahkan jika kau menerobos ke alam demigod, bagaimana kau bisa menjadi pemimpin klan serigala iblis? Mungkinkah Raja Serigala Iblis akan membiarkanmu membuat keputusan tentang masalah sebesar itu? Hu Bingqin menuangkan air dingin padanya tanpa ampun. Memang benar bahwa Raja Serigala Iblis mencintai putra tunggalnya, tetapi dia tidak akan begitu tunduk hingga mengabaikan masa depan klan Serigala Iblis, kan? Tekanan hebat pada Pangeran Serigala menghilang, dan dia berdiri, menyeka debu di tubuhnya. Ketiga kepala itu menjawab satu sama lain. Bingqin, ini salahmu. Kamu berasal dari suku rubah, bagaimana kamu tahu rahasia suku Serigala Iblis kami? Sekarang aku adalah Pangeran Serigala Iblis berkepala 3. Kekuatanku telah menembus ke alam semi-dewa. Setelah aku kembali aku akan memiliki keputusan akhir. Jika Kaisar tidak setuju dengan apa yang kukatakan maka aku akan memberontak.
Jika pangeran ini memberontak pasti akan ada serigala setia di klan serigala iblis yang akan menunggu kesempatan untuk membunuh pangeran ini. Pada saat itu, bukan hanya ayahku tidak akan membenciku, dia bahkan akan khawatir tentang keberhasilan suku serigala setia dalam membunuhku. Siapa tahu? Dia bahkan mungkin diam-diam melindungiku sampai ke tahta suku serigala iblis. Kata-kata yang hendak keluar dari mulut Hu Bingqin tertahan kembali. Melihat ekspresi bangga di wajah pangeran serigala, sudut mulutnya berkedut. Apakah semua anggota klan serigala iblis begitu berbakti dan terlihat sangat bangga? Ini adalah kesempatanmu dan ini juga kesempatan dari klan serigala iblismu. Ketika kamu kembali, kamu hanya perlu memberitahu ayahmu apa yang telah aku suruh lakukan. Kamu tidak perlu khawatir tentang sisanya. Yelang menatap pangeran serigala dengan tenang dan berkata dengan nada menghina, kamu bisa pergi dari sini sekarang. Memancing. Ikan kecil membutuhkan umpan kecil, sementara ikan selevel Raja Serigala Iblis secara alami membutuhkan umpan besar. Kemajuan pangeran serigala seperti meletakkan sarang terlebih dahulu untuk menarik ikan besar. Lagi pula, kesempatan di sini adalah apa yang pantas didapatkan pangeran serigala. Dia hanya mengambil pujian yang seharusnya menjadi milik pangeran serigala sebelumnya. Senior, aku tidak akan pergi, aku akan tetap bersamamu. Klan serigala iblis akan mengikutimu mulai sekarang. Kemanapun kau suruh kami bertarung, klan serigala iblis akan bertarung di sana. Jika Kaisar tidak setuju, aku akan memberontak melawannya. Mulai sekarang, klan serigala iblis kami akan menjadi serigala-serigalanya dirimu. Pangeran serigala berlutut dengan satu kaki di depan Yelang seolah-olah melamar, dengan 3 pasang pupil mata penuh keseriusan. Ketika dia datang ke Bintang Biru, ayahnya menyuruhnya untuk tetap dekat dengan para penjaga dan tidak berpisah. Jika ada situasi yang tidak terduga, kamu harus berpegangan pada pahammu. Selama dia yakin bahwa seseorang dapat melindungi keselamatannya, dia akan melakukan apa saja untuk menyenangkan orang itu selama itu dapat menyelamatkan hidupnya. Di mata pangeran serigala, Yelang adalah bentengnya. Sekarang aku akhirnya memiliki bayinya, bagaimana bisa aku melepaskannya? Klan serigala iblis sebenarnya cukup setia. Raja serigala iblis juga mengikuti ratu serigala sebelumnya untuk menaklukkan dunia. Cedera yang membuatnya tidak subur disebabkan oleh usahanya untuk melindungi raja serigala sebelumnya. Semua keturunan raja serigala sebelumnya mati secara tragis, jadi pada saat terakhir, raja serigala sebelumnya menyerahkan tahta kepada raja serigala tua. Apa yang dikatakan pangeran serigala dapat dianggap sebagai kesetiaan klan serigala iblis. Mengingat cinta kaisar serigala iblis kepada putranya, dia memang bersedia untuk turun tahta. Ada secercah cahaya di mata indah Yi Keel. Menyaksikan pangeran serigala melompat dari tingkat heavenly awal ke tingkat demigod sambil merasa itu luar biasa, dia juga mendukung pangeran serigala. Bukannya dia percaya pada pangeran serigala, tetapi kesetiaan klan serigala iblis jelas bagi semua. Jika senior dapat menemukan kesempatan untuk Tongtian Demon Kui Clan saya, Tongtian Demon Kui Clan saya juga akan dapat bekerja untuk Anda. Saya juga. Tongtian Mokui dan Huo Liehu melihat ke arah pangeran serigala dengan iri di wajah mereka. Hal cacat macam apa pangeran serigala itu? Menurut mereka, jika Raja Serigala Iblis tidak hanya memiliki satu putra, dia pasti sudah dibesarkan dengan eliksir. Sampah semacam ini bahkan tidak layak dibandingkan dengan mereka. Tapi bagaimana dengan sekarang? Pangeran serigala tidak hanya berevolusi menjadi serigala iblis berkepala 3 yang mulia dan langka, tetapi juga menembus langsung dari tahap surgawi awal ke alam demigod. Itu berkali-kali lebih kuat dari mereka. Perkembangan yang sangat mengejutkan. Bahkan dengan latar belakang mereka, mereka akan membutuhkan kesempatan yang luar biasa untuk menembus ke alam demigod. Pangeran serigala baru saja mengucapkan beberapa kata baik di depan Yelang dan bersedia menjadi serigala berjalan. Selama mereka bisa menembus alam demigod, mereka bisa menjadi Zhou Sui dan Zhou Shu. Jika mereka menembus alam semi-dewa, status mereka di klan juga akan meningkat, bahkan kalian telah mengembangkan sikap seperti itu. Hu Bingqin mengerutkan kening, matanya penuh ketidakpercayaan. Tidak masalah jika pangeran serigala seorang pengkhianat menyerah, tetapi mengapa bahkan Tongtian Mokui dan klan Harimau Api begitu tidak tahu malu? Jika Anda memikirkannya dengan cermat, Anda dapat menemukan beberapa petunjuk. Mengapa Yelang secara khusus memberi pangeran serigala kesempatan? Sudah jelas bahwa Yelang sengaja membimbing kelompok itu, mungkin dia sudah tahu bahwa ada peluang bagi klan serigala iblis di sini. Yang menjadi alasan dia membiarkan pangeran serigala menerobos di depan mereka, mengapa kesempatan bintang biru begitu rahasia. Bahkan sekte Tianxi yang misterius tidak dapat sepenuhnya dipahami, tidak peduli seberapa kuat Yelang, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pendeta Tao tua dari sekte Tianxi. Ini jelas hanya omongan kosong. Hu Bingqin senior tidak memintamu untuk mengikutinya. Kamu mengikutinya dengan keras kepala dan bahkan kehilangan nyawamu. Jika bukan karena penyelamatan senior, 7 nyawa yang kamu miliki akan diambil oleh kabut beracun di gua. Tongtian Mokui dan Huo Liehu keduanya berdiri di samping telinga Yelang pada saat yang sama. Kalian benar-benar hebat. Kalian sudah membagi kubu. Sudut mulut Hu Bingqin terangkat, dan ada senyum dingin di mata menawannya. Dia melirik Yelang dan berkata pelan dengan tatapan tenang, lebih baik tidak membicarakan pengkhianat itu, sang pangeran serigala. Namun, Tongtian Demon Sunflower dan Huo Liehu ini bukanlah makhluk baik. Mereka licik dan bahkan klan rubah kita pun menderita kerugian dari mereka. Karena kamu menyelamatkanku, aku ingin mengingatkanmu untuk tidak kehilangan kendali atas situasi. Tongtian Mokui segera marah. Hu Bingqin, kamu mencoba menabur perselisihan. Mata Huo Liehu penuh amarah. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu karena kamu adalah gadis rubah berekor 8? Cukup.
Yelang mengangkat tangannya untuk menghentikan ketiga pihak yang gelisah. Tanpa berpikir terlalu banyak, dia menatap Hu Bingqin dan berkata, main-main kau curiga menurut alami dan kau masih tidak percaya padaku setelah kau keluar kau tidak berencana untuk bersamaku dan kenapa tidak ikut? Ada kekerasan kepala di mata Hu Bingqin. Dia ingin melihat berapa banyak trik yang dimiliki Yelang. Mampu meningkatkan Pangeran Serigala ke alam demigod, mungkinkah bahkan Tong Tianmokui dan Huo Liehu bisa mendapatkan kesempatan jika itu masalahnya? Bukankah itu berarti bahwa Yelang di Bintang Biru bahkan lebih ditakuti daripada pendeta Tao Tua dari Sekte Tianxi? Seorang pendeta Tao Tua telah menyebabkan ketakutan di banyak dimensi jika ada Yelang lain terlepas dari perspektif apapun. Klan rubah mereka perlu mempertimbangkan kembali strategi mereka untuk menghadapi Bintang Biru. Bagi klan rubah, tidak ada musuh abadi selama kepentingan kita selaras. Bukan tidak mungkin untuk bekerja sama dengan Bintang Biru. Kalau begitu, mari kita pergi bersama. Yelang memiliki senyum sehangat angin musim semi di wajahnya ketika dia mengangkat tangannya. Aliran darah mengangkat beberapa alien dan meninggalkan makam bersama-sama. Tempat ini adalah kesempatan bagi klan Serigala Iblis, dan dipicu sekali. Setelah esensi darah dari Serigala Iblis berkepala 3 di kolam darah diserap, ia akan berangsur-angsur menghilang, dan mekanisme di dalamnya juga akan menjadi tidak efektif. Kalau tidak, sekelompok zombie surgawi juga akan menjadi kekuatan yang tangguh. Tentu saja, ini tidak penting bagi Yelang. Yang penting adalah selama Hu Bingqin dan beberapa alien lainnya memakan umpannya, semuanya akan baik-baik saja. Pangeran Serigala adalah kesepakatan satu kali, dan hampir dipastikan dia akan berdiri di belakang Bintang Biru. Adapun Tong Tianmokui dan Huo Lihuye, Lang tentu saja tidak akan percaya apa yang mereka katakan. Namun, Yelang tidak pernah berpikir untuk berteman dengan kedua alien ini. Dia hanya menggunakan mereka sebagai senjata. Hu Bingqin, di sisi lain, secara alami bersifat curiga dan sulit untuk dilayani, tetapi selama dia tidak meninggalkan melihat umpannya. Bahkan seseorang selicik Hu Bingqin pada akhirnya akan terpancing umpan. 8 ekor rubah melambangkan 8 nyawa dan tiba-tiba satu hilang. Ini adalah pukulan besar bagi Hu Bingqin yang sudah tahu cerita di dalamnya. Izinkan saya berbicara tentang dua hal. Saat Yelang memimpin macan api dan suku lain untuk mencari peluang, dia dengan santai mengobrol dengan Ye Keer tentang segala hal di dunia ini. Ye Qianyu, sang putra keberuntungan, berjalan terhuyung-huyung di daerah yang jarang penduduknya. Dia berpakaian compang camping, berlumuran darah merah terang, alisnya berkerut. Dan ada sorot membunuh yang kuat di matanya. Salah satu kakinya patah dan terpelintir, dengan darah dan daging terlihat. Tulang kaki yang patah hanya diikat dan diperbaiki dengan beberapa batang kayu. Sialan, bagaimana bisa kelompok alien ini tahu di mana aku berada? Ye Qianyu melihat sekeliling, tetapi tidak merasakan bahaya apapun. Dia jatuh ke tanah. Sambil beristirahat, dia melepaskan tanaman rambat yang mengikat kaki pendeknya, memperlihatkan luka-lukanya yang mengerikan. Dia mengeluarkan sebotol obat terbaik dan menuangkannya ke luka-luka itu. His, his, his. Awan asap putih membubung tinggi, dan Ye Qianyu gemetar kesakitan di sekujur tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dengan erat dan berteriak memilukan, klan sayap. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suatu hari, aku akan menangkap kalian semua dalam satu serangan. Aku akan membuat putri kecil klan sayapmu berlutut di depanku dan menyanyikan konkuel. Kemarahan beberapa hari terakhir ditekan di dada Ye Qianyu. Pada saat ini, dia akhirnya melepaskannya tanpa terkendali. Dia tidak mengerti bagaimana alien-alien itu bisa mengenalinya setelah dia menyamar. Mungkinkah sesuatu dari reruntuhan sebelumnya memiliki tanda khusus padanya? Seberapa langka peluang di reruntuhan? Dia enggan membuangnya, belum lagi banyak eliksir yang sudah diambil. Dan topeng penyamaran serta jimat teleportasi adalah senjata penyelamat jiwa yang tidak bisa dibuang begitu saja. Situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan Ye Qianyu sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Ye Qianyu tenggelam dalam pikiran yang dalam, tiba-tiba sebuah suara perubahan kehidupan terdengar dari balik batu besar di belakangnya. Anak muda, situasimu saat ini sangat menyedihkan. Suku-suku asing yang mengejarmu tidak hanya mencakup suku bersayap, tetapi juga macan api dan bunga matahari iblis yang mencapai langit. Bahkan suku serigala iblis mengincar Anda dengan penuh nafsu. Keempat ras alien ini tidak mudah diprovokasi. Di belakang setiap ras ada dewa yang sangat kuat. Siapa kamu? Ye Qianyu berdiri dengan nyeri menopang dirinya dengan kaki kanannya yang patah terhuyung-huyung dan melompat lalu berbalik untuk melihat batu besar. Keningnya berkerut ketakutan. Jangan takut, seiring dengan perubahan kehidupan seorang pria tua berjubah tahu keluar dengan senyum di wajahnya. Dia memiliki cambuk di lengannya dengan rumbai-rumbai halus dan seluruh tubuhnya memancarkan aura lembut memberinya kesan abadi yang tak terlukiskan. Saya melihat bahwa Anda memiliki keberuntungan dan rejeki yang besar dan fondasi yang baik. Mengapa Anda tidak menjadi murid saya dan saya dapat menjamin keselamatan Anda? Alis Ye Qianyu yang berkerut erat tidak pernah rileks, dan ada ketakutan yang mendalam di matanya. Sungguh karakter yang menakutkan. Dia bisa muncul di belakangnya tanpa ada yang menyadarinya. Jika Taois tua itu ingin meluncurkan serangan diam-diam barusan, aku khawatir dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Hanya dengan mengaktifkan jimat teleportasi sendiri kamu dapat menyelamatkan hidupmu. Dia sangat terpukul akhir-akhir ini sehingga dia tidak lagi mempercayai siapapun, termasuk Taois tua di depannya. Anda ingin menjadikan saya murid Anda? Ye Qianyu mundur sambil berbicara tanpa niat untuk mendekat.
Taois tua itu tidak marah, dia mengangguk dengan senyum sederhana. Memang, jika Anda menjadi murid saya dapat melindungi Anda dari diganggu oleh ras lain. Jika saya menjadi murid Anda, apa pangkat saya? Ye Qianyu bertanya ragu-ragu, kulitnya berangsur-angsur membaik, tetapi kewaspadaannya di dalam hatinya menjadi lebih kuat. Anak kedua ada seorang kakak senior di atasmu tetapi dia sudah meninggal. Ketika Taois tua itu menyebutkan murid tertuanya ini, matanya tertunduk dan dia tampak sedikit linglung. Jantung Ye Qianyu berdetak kencang ketika mendengar ini. Jika aku menjadi murid pendeta Taois tua ini, aku akan menemukan bahwa dia sebenarnya memiliki seorang kakak senior yang telah meninggal. Apakah Taois tua ini memberitahu saya semua hal ini dengan jujur? Pikiran Ye Qianyu menjadi kacau dan ada kebingungan di matanya. Dia awalnya berpikir bahwa Taois tua itu ada di sini untuk membunuhnya, tetapi dia takut dengan jimat teleportasi di tubuhnya, jadi dia ingin menggunakan metode lain untuk menipunya dan membuatnya berpuas diri. Tapi sekarang Taois tua itu mengatakan yang sebenarnya dan mengungkap celah besar seperti itu. Ini menambahkan sedikit kepercayaan ke hatinya. Kakak seniormu adalah mantan Dragon Marshal wilayah utara. Dia mengalami beberapa ketidakadilan dan terpaksa tersesat. Itulah sebabnya dia meninggal. Jika kamu bergabung dengan sekteku dan tidak dibutakan oleh kebencian, aku dapat memastikan bahwa kamu akan aman dan sehat dan tidak akan diganggu oleh ras asing. Taois tua itu berbicara dengan ekspresi tenang. Pendeta Taois tua itu tidak lain adalah pendeta Taois tua dari sekte Tianxi dan sekarang pemimpin jalan kebenaran di Bintang Biru. Ketika dia bertemu Ye Qianyu secara kebetulan, dia menemukan keberuntungan besar yang tersembunyi di dalam dirinya. Jika anak ini dibudidayakan, pencapaian masa depannya pasti tidak akan kalah dengan miliknya. Ye Qianyu adalah peluang besar bagi sekte Tianxi dan bahkan seluruh Bintang Biru dan juga kartu truf masa depan melawan ras alien. Jika tidak, dia tidak akan begitu tulus ingin menerimanya sebagai muridnya. Ketika Ye Qianyu mendengar sapaan dari Marsekal Naga wilayah utara, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, maksudmu murid tertuamu adalah idiot yang mengamuk membunuh di ibu kota bab 1206. Ye Qianyu yang patah hati. Jika kamu menjadi muridku, dia akan menjadi kakak seniormu dan kamu harus menghormatinya. Pendeta Tao tua itu melambaikan sapu tangannya dan mencoba membujuknya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Menghormati, mendengar ini, Ye Qianyu hanya merasa lucu. Marshal Naga yang terhormat dari wilayah utara telah menjadi menantu keluarga Lin di kota Tianyu selama 3 tahun. Dia diintimidasi oleh orang lain. Dan akhirnya meledak suatu hari, bukan di keluarga Lin, tetapi mengamuk di ibu kota. Tidak masalah jika dia telah naik sepanjang jalan. Tetapi kuncinya adalah dia tidak naik sepenuhnya. Pada akhirnya, kesabaran Ye Chen tidak hanya gagal mengubah ide keluarga Lin, tetapi juga gagal membunuh musuh. Tetapi bahkan merenggut nyawanya sendiri. Perbuatan Ye Chen sudah menyebar di beberapa kalangan kecil. Setiap kali seseorang mendengar kata Ye Chen, orang akan memikirkan kesabaran. Diikuti oleh seorang idiot besar. Tidak peduli betapa menyendiri Ye Qianyu, dia telah mendengar komentar pedas tentang Ye Chen tidak kurang dari 10 kali. Kepercayaan yang awalnya dikembangkan Ye Qianyu pada pendeta Tao tua menghilang dalam sekejap setelah dia mengetahui pesan Ye Chen. Jika Ye Chen benar-benar murid dari Taois tua ini, lalu apalagi yang perlu dia pertimbangkan? Apakah kamu ingin menjadi murid Taois tua ini dan mengikuti jejak Ye Chen? Jika Taois tua ini benar-benar memiliki kemampuan, mengapa dia tidak menyelamatkan Ye Chen di awal? Jika Taois tua ini benar-benar memiliki kemampuan, mengapa dia tidak membujuk Ye Chen untuk kembali ke jalan yang benar? Baik itu kehidupan 3 tahun sebagai menantu atau kesombongan dan perilaku mendominasi ketika dia melakukan pembunuhan di ibu kota. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal bahkan sosok kecil seperti dia tanpa latar belakang berani melawan putra sulung keluarga Ye dan bagaimana dengan Ye Chen? Dia mampu menelan amarah di keluarga Lin selama 3 tahun. Dia benar-benar curiga pasti ada sesuatu yang salah dengan Taois tua ini sehingga dia bisa mengajari murid yang begitu aneh. Ini adalah cerita yang panjang dan ada banyak detail yang tidak bisa saya uraikan. Pendeta Taois tua itu menunduk, merasa tidak berdaya. Tentu saja dia tahu tentang 3 tahun muridnya sebagai menantu, tetapi itu adalah pemikiran muridnya sendiri dan dia tidak akan ikut campur. Terlebih lagi, dia sudah berpisah dari Ye Chen dan sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Namun, jika dia tahu tentang tindakan Ye Chen di ibu kota lebih awal, dia akan menghentikannya dan membujuknya untuk kembali ke jalan yang benar. Tetapi hal yang paling membuat frustrasi adalah dia ditipu oleh lelaki tua Nangong Qingtian. Pada saat dia bereaksi, sudah terlambat. Ye Chen sudah membuat kesalahan besar. Saat itu, tidak lagi nyaman baginya untuk mengambil tindakan pada saat itu. Jika tidak, mengingat temperamen panas Nangong Qingtian, dia pasti akan mendiskreditkan sekte Tianxinya dan membuatnya tidak berharga. Yang satu adalah murid yang pantas dihukum, dan yang lainnya adalah reputasi baik yang dikumpulkan oleh sekte Tianxi selama ribuan tahun. Di antara keduanya, dia hanya bisa memilih yang terakhir, yang juga merupakan langkah yang tak berdaya. Maksudmu ini cerita yang panjang? Kau bahkan tidak bisa melindungi muridmu sendiri, dan kau masih ingin melindungiku? Kau bermimpi. Ye Qianyu sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan seringai jijik. Taois tua itu menatap wajah Ye Qianyu. Dan dalam keadaan linglung, dia seolah melihat senyum muridnya di depannya saat itu. Dia mengangguk lebih ramah, senyum inilah. Kau dan kakak seniormu sangat mirip, bahkan senyum kalian berdua memiliki pesona tersendiri. Sudut mulut Ye Qianyu yang terangkat tiba-tiba berhenti dan otot-otot wajahnya bergerak liar. Siapa yang kau maki? Orang tua? Siapa yang kau panggil Ye Chen?
Dia meluruskan mulutnya yang bengkok dan berkata dengan marah, aku menghargai niat baikmu, tapi lupakan saja soal menjadi muridmu. Aku tidak mempercayaimu, dan jika kamu benar-benar mampu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Dia menundukkan kepalanya dan menunjuk ke kaki yang kesleo. Itu menyiratkan bahwa jika pendeta Tao Tua itu benar-benar memiliki kemampuan, dia seharusnya menyelamatkannya ketika dia dalam bahaya. Alih-alih menjadi orang bijak setelah kejadian, dia muncul sekarang. Ini adalah pil kulit es dan tulang giok yang dapat menyembuhkan patah tulang dan membersihkan esensi dan sumsum Anda. Membersihkan kotoran dari tubuhmu. Pendeta Tao Tua itu mengayunkan pengocoknya, dan sebuah botol putih susu perlahan terbang ke arah Ye Qianyu. Ye Qianyu mengambilnya dan tidak langsung meminumnya. Sebaliknya, dia membungkuk dan berkata, terima kasih. Dia masih tidak yakin dengan identitas pendeta Tao Tua itu. Siapa tahu jika dia adalah monster dari ras lain. Dia dapat mengubah wajahnya sesuka hati. Monster dari ras lain lebih kuat darinya, jadi tidak mengherankan jika dia dapat mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati. Pak Tua, beritahu aku di mana kamu tinggal. Jika kita ditakdirkan untuk bertemu lagi di masa depan, aku akan pergi Ye Qianyu bertanya dengan santai, ingin menguji apakah pendeta Tao Tua itu akan membunuhnya jika dia menolak untuk mengikuti triknya. Aku adalah... Sebelum pendeta Taois tua itu menyelesaikan kata-katanya, awan gelap tebal datang menyapu dari kejauhan. Energi iblis yang sangat dahsyat menyapu langit dan bumi, bahkan langit cerah di ruang itu diwarnai hitam pekat di atas awan hitam. Makhluk asing yang mengerikan setinggi ribuan kaki sedang membuka mulutnya yang berdarah dan menelan makhluk di bawahnya. Daya hisap yang mengerikan mencabut banyak sekali pohon besar yang bisa dipeluk oleh dua orang. Batu-batu besar dan pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya. Seringan bulu tersedot ke dalam mulut berdarah dan memasuki perut serigala setengah dewa. Aku tidak menyangka bahwa ras alien yang awalnya melawanku hanya berada di puncak peringkat bumi. Sekarang kamu. Hal lama telah muncul, bahkan monster lama setingkat ini telah muncul. Masih ingin menerimaku sebagai muridmu? Kuanggap kau ingin membunuhku. Ye Qianyu melihat serigala demigod yang seolah melahap dunia kemudian melirik pendeta Tao Tua itu dan mencibir tanpa berpikir dua kali. Dia dengan tegas menghancurkan jimat teleportasi. Dalam situasi ini, dia sama sekali tidak bisa melarikan diri hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Hanya jimat teleportasi yang bisa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Kabut tebal seketika membuat sosoknya menjadi ilusi dan dia diselimuti oleh efek jimat teleportasi. Pendeta Tao Tua berbalik dan menatap Ye Qianyu dengan desahan, matanya penuh ketidakberdayaan dan penyesalan. Sepertinya dia sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan Ye Qianyu. Pada titik ini, kamu masih ingin menggunakan taktik psikologis? Apakah kamu meremehkanku? Ye Qianyu mencibir, jimat teleportasi di tangannya hancur, dan mencibir, begitu jimat teleportasi ini berlaku. Bahkan aku, sang perapal, tidak akan bisa mengganggunya. Simpan saja trik-trik kecilmu itu, aku tidak akan tertipu. Taois tua itu tidak berkata apa-apa lagi. Dia menolehkan kepalanya dan melihat serigala setengah dewa di langit yang melahap segalanya dengan roh jahatnya dan dengan lembut melambaikan pengocok di tangannya. Swish-swish-swish benang-benang putih yang tak terhitung jumlahnya pada pengocok itu melesat ke langit seperti pedang tajam. Masing-masing benang itu jernih dan membentang lebih dari 1000 kaki. Mereka bergegas secara diagonal ke arah serigala iblis yang mengerikan dan menghilang dengan cepat. Kemanapun sutra putih itu lewat, roh jahat itu menyusut liar ketakutan dan panik seolah-olah telah bertemu dengan leluhurnya. Serigala demigod yang terbang di awan melihat pengocok itu dan melolong ketakutan, Tuhan, ampuni hidupku. Pengocok itu tidak punya perasaan. Pendeta Tao Tua yang bertindak memiliki tampilan yang tenang. Serigala demigod perkasa, dengan tubuh setinggi 1000 kaki, seperti seekor semut di depan pendeta Tao Tua. Tak terhitung banyaknya benang putih menusuk dengan ganas tubuh serigala setengah dewa. Hanya dengan sedikit guncangan, tubuh iblis yang menakutkan itu meledak menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya di depan Ye Qianyu. Dengan jentikan cambuk, kabut hitam menghilang dan dunia yang cerah kembali normal. Ye Qianyu, yang matanya hanya tersisa 2 mata. Melihat pendeta Tao Tua itu melihat ke belakang, matanya penuh dengan ketidakberdayaan dan desahan bab 1207 Ye Qianyu melampiaskan amarahnya tidak jangan mau. Ye Qianyu diselimuti oleh jimat teleportasi dan tidak ada suara keluar dari tenggorokannya, tetapi hatinya meraung dan mengamuk, salah dia salah, benar-benar salah. Pendeta Tao Tua ini bukan alien, dia bukan orang jahat, dia sebenarnya adalah pendeta Tao Tua dari sekte Tianxi, pemimpin jalan yang benar. Kematian serigala setengah dewa terus bergema di benaknya. Ras alien yang mengerikan itu bisa menghancurkannya dengan menjentikkan jari. Tetapi di depan pendeta Tao Tua, mereka bahkan tidak dapat menahan konfrontasi. Seberapa mengerikan kultivasi pendeta Tao Tua itu? Kesempatan yang begitu besar menimpanya, tetapi tidak hanya dia gagal merebutnya, dia bahkan mulai ragu dan bahkan menolak karena waktunya dalam pelarian. Dia tahu dia salah, dia bersedia menjadi murid pendeta Tao Tua. Belum lagi menjadi seorang murid, dia akan bersedia bahkan jika itu hanya seorang anak laki-laki dari sekte Tianxi. Dalam kasus itu, dengan perlindungan dari sekte Tianxi, dia tidak akan pernah mengalami nasib sengsara diburu. Tetapi dia sudah menghilang dan tidak bisa lagi berbicara, apalagi meminta maaf kepada pendeta Tao Tua ketika pendeta Tao Tua itu berbalik. Matanya yang menghela napas menyengat hati Ye Qianyu yang penuh penyesalan berulang kali, rasa sakit sungguh memilukan dalam sekejap.
Ye Qianyu yang terbungkus dalam jimat teleportasi menghilang di hutan belantara pada saat sosoknya menetap lagi, dia sudah berada di bawah gunung yang tinggi. Di tengah pendakian gunung, Anda dapat melihat istana megah dan besar dengan samar-samar. Tempat ini berada di area bunga sakura. Ini adalah tempat wisata yang pernah dikunjungi Ye Qianyu saat masih kecil. Koordinat tempat ini telah diatur olehnya sebelumnya. Jika dia menghadapi masalah di negara ini, dia bisa melarikan diri ke Sakura. Dan banyak musuh pasti tidak akan bisa mengejarnya. Namun, saat ini, dia sama sekali tidak senang bahwa jimat teleportasi itu berhasil. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kemarahan, penyesalan, dan kebencian pada dirinya sendiri. Orang tua, mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal bahwa kamu adalah seorang pendeta Tao tua? Mengapa kamu berpura-pura bodoh ketika kamu tahu kebenarannya? Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak hanya akan menjadi muridmu, tetapi aku juga bersedia menjadi pelayanmu. Sialan, apakah kamu mempermainkan mentalku? Ye Qianyu yang marah mengeluarkan pil otot es dan tulang giok dan menelannya. Dia menyaksikan kakinya yang patah sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia merasa sangat menyakitkan dan menyesal sehingga dia ingin membeli obat penyesalan. Dia menggebuk tanah dengan panik, dan kekuatannya di tingkat bumi terungkap sepenuhnya dalam sekejap. Bang bang bang, tanah retak. Tak terhitung jumlahnya pecahan kerikil berhamburan, dan retakan seperti sarang laba-laba mulai menyebar dengan padat ke segala arah. Ini masih belum cukup untuk melampiaskan amarah di hatinya. Di Sakura dia tidak punya musuh dan tidak punya keraguan. Dia bergegas ke hutan lebat dan melampiaskan tanpa kendali. Bang, bang, bang. Pohon-pohon kuno yang berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun semuanya hancur menjadi debu oleh kekuatan kasar. Dalam 3 menit, Ye Qianyu meledakkan area terbuka di seluruh hutan lebat. Amarah yang terpendam di dadanya dilampiaskan kurang dari 30% pada saat ini. Ye Qianyu meninju pohon besar di depannya lagi. Dengan suara tumpul, sebuah lubang dengan diameter setengah meter menembus pohon kuno raksasa. Menarik lengannya, Ye Qianyu bisa melihat melalui lubang besar itu sesosok besar jongkok di tanah sedang buang air kecil. Kau sudah dewasa. Jongkok untuk buang air kecil? Apakah semua pria di Sakura begitu menjijikkan? Ye Qianyu meraung pada pria kekar yang otot-ototnya tampak seperti naga melingkar, Zhong Shengnan. Yang sedang berjongkok di toilet berdiri mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, omong kosong, apa yang kau bicarakan dasar brengsek? Dasar brengsek ini akan baik-baik saja jika dia hanya mengintipnya menggunakan toilet, tetapi dia benar-benar memfitnahnya karena menjadi seorang pria dan menggunakan kata-kata kasar betapa menghina. Meskipun dia telah melihat betapa kuatnya dia, Zhong Shengnan tidak takut. Dia berdiri tegak merapikan pakaiannya, melangkah maju menginjak daun kuning layu dan bergegas menuju Ye Qianyu. Jadi kamu seorang wanita, kamu sangat besar dan kuat. Jika orang tahu kamu seorang wanita, mereka akan mengira kamu memiliki masalah fisik. Ye Qianyu mencibir. Pada saat ini, dia sudah menyadari kekeliruannya. Dia ingin menjelaskan, tetapi ketika dia mendengar hinaan Zhong Shengnan, ditambah dengan kebencian dan kemarahan di dadanya, dia segera mengesampingkan penjelasan itu dan langsung menemuinya. Tinju beradu, gelombang kejut yang mengerikan mengguncang area tersebut, dan daun-daun mati dan menguning di tanah semuanya hancur menjadi debu dalam sekejap. Bahkan tanah tempat kedua orang itu berdiri runtuh pada saat yang sama. Kekuatan yang sangat kuat, terima pukulan lain dariku. Ye Qianyu sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa wanita ini benar-benar memiliki kekuatan tingkat bumi. Dia benar-benar sesuai dengan otot-ototnya. Dia mengepalkan lengan kirinya, otot-ototnya menonjol. Energi dan darahnya terisi penuh, bercampur dengan darah merah, dan dia tiba-tiba meninju dada Zhong Shengnan. Dasar penjahat hina, aku akan membunuhmu hari ini. Zhong Shengnan meraung marah, darahnya bergelombang seperti pilar yang naik di belakangnya, otot-ototnya yang penuh membengkak lagi, membuat sosoknya semakin tinggi. Meskipun aku seorang perempuan, tetapi apakah aku pernah takut pada pria membunuh? Dengan raungan keras tinju Zhong Shengnan meledak bersamaan seperti naga yang muncul dari laut. Dengan bantuan beberapa kaisar bela diri, Zhong Shengnan sudah berhasil menembus ke alam kaisar bela diri. Setara dengan yang terbaik di antara peringkat bumi di bintang biru ketika seseorang mengerahkan ki dan darah dengan seluruh kekuatannya seberapa luas itu. Setelah tabrakan lain dengan tinju Ye Qianyu yang meremehkan musuhnya, terbang mundur seperti bola meriam. Punggungnya mematahkan pohon-pohon kuno menjadi dua satu persatu, dan akhirnya berhenti setelah mematahkan puluhan pohon kuno. Ye Qianyu memuntahkan seteguk darah merah terang dan menderita trauma yang cukup besar. Senyumnya berubah menjadi ganas. Dan saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya, tidak ada rasa takut di matanya, tetapi sebaliknya dia menjadi semakin bersemangat untuk bertarung. Ayo. Ayo bertarung selama 300 ronde lagi. Ye Qianyu memutar tulang kakinya yang sebelumnya patah dan mendapati bahwa itu tidak terpengaruh sama sekali saat dia menjadi semakin menyesal. Dia menendang tanah dan menerkam Zhong Shengnan seperti harimau. Zhong Shengnan menerima semua tantangan dan bertarung dengan sekuat tenaga. Kedua pria itu terus bertabrakan di hutan yang lebat dan omannya tak berkesudahan. Ada penghalang berwarna merah darah yang mekar setiap kali terjadi tabrakan antara keduanya, gemilang dan mempesona seperti efek khusus. Zhong Shengnan menjadi semakin marah saat pertarungan berlangsung. Dia hanya memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia pergi ke toilet yang agak jauh. Siapa sangka aku akan bertemu dengan pria yang tidak tahu berterima kasih. Yang Mulia Putra Mahkota selalu ingin tahu tentang spesialisasi Lao Baga yang telah dibicarakan Junsi. Kali ini ketika dia datang ke Blue Star dan mendengar Junsi mengatakan bahwa Lao Baga diproduksi dari bunga sakura.
Dia menjadi penasaran dan datang untuk mencarinya. Dia menemani Yang Mulia Putra Mahkota dan berdedikasi untuk menemukan Lao Baga. Sekarang, alih-alih melihat bajingan tua itu, dia bertemu dengan bajingan kecil Ye Qianyu. Dia akan mengalahkan Ye Qianyu hari ini, menyeretnya di hadapan Yang Mulia Putra Mahkota seperti anjing mati. Pria di depanku ini. Ketika dia tua, pasti akan menjadi bajingan tua sungguhan. Bab 1208 Chu Yuan vs Ye Qianyu setelah puluhan ronde pertempuran. Alis Zhong Sengnan berkerut secara bertahap menyadari bahwa ada masalah yang sulit dipecahkan di depan ledakan inci 9 lapisnya. Ye Qianyu meraung dengan marah, tulang belikatnya bergerak dan otot-otot di punggungnya menonjol seolah-olah diukir menjadi kata kebajikan mencoba memenangkan hati orang dengan kebajikan. Otot-otot di lengannya seperti otot naga melingkar yang menonjol inci demi inci jauh melebihi ukuran tubuhnya. Kepalan tangannya seperti kepalan harimau, meraung dan menggeram ke arah Zhong Sengnan. Melihat situasinya tidak baik, Zhong Sengnan buru-buru menghindar, merasa sangat kesal. Pria di depannya jelas tidak sekuat dirinya di awal, tetapi seiring berjalannya pertarungan, dia tampak semakin kuat melalui pertempuran. Selangkah demi selangkah, dia mendekati kekuatannya, lalu menemukan kelemahannya dan menekannya. Anak laki-laki ini sangat berbakat dan sulit untuk dilawan, kabur. Zhong Sengnan tidak ingin bertarung lagi dan ingin menyingkirkan jeratan Ye Qianyu. Kamu ingin melarikan diri? Apakah kamu sudah meminta izin saya? Ye Qianyu melayangkan tinjunya ke udara, dan puluhan pohon kuno runtuh dalam sekejap di bawah erosi energi darah yang kuat. Dia menginjak tanah, menciptakan lubang yang dalam di tempat, dan bergegas menuju Zhong Sengnan yang melarikan diri seperti bola meriam. Kamu terus bersikeras. Apa kau pikir aku takut padamu? Zhong Sengnan memiliki temperamen yang buruk dan tidak ingin terus mengganggu pria itu. Tapi pria di depanku ini sangat gigih dan tanpa henti, terlalu berlebihan. Zhong Sengnan meraung, berbalik, dan menendang dengan cambuk seperti ekor kalajengking. Ye Qianyu memblokir dengan kedua tangannya dan bertabrakan dengan cambuk kaki. Darah dan energi di tempat itu melonjak menyebabkan Ye Qianyu gemetar seluruh tubuhnya, tetapi segera Ye Qianyu melepaskan diri dari kekuatan besar itu. Dia berubah dari bertahan menjadi menyerang dan tangannya seperti ular melilit betis Zhong Sengnan yang kekal.